Selamat datang, dan selamat menikmati alur cerita di channel ini. Jangan lupa, follow akun sosial media kami. Selamat menikmati imajinasi para pemimpi. Di dalam sebuah ruangan yang sepi dan remang, sang ratu vampir tampak terduduk bersandar. Wajahnya menyiratkan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tak pernah membayangkan bahwa Mr. Zombie ternyata masih menyimpan bentuk transformasi yang jauh lebih kuat. Ia juga tak pernah mengira bahwa selama pertarungan mereka, Mr. Zombie hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan aslinya untuk melawan dirinya. Saat pikirannya kembali mengingat bentuk transformasi keempat Mr. Zombie yang dengan mudah menghancurkan sosok robot kuno, sebuah kenyataan pahit mulai terungkap dalam benaknya. Ia yang selama ini selalu mengejar kekuatan demi mengalahkan Mr. Zombie, kini menyadari bahwa dirinya takkan pernah mampu menyusul kekuatan yang telah jauh melampaui batas-batasnya. Perasaan kecewa dan sedih bergolak di dalam dirinya. Matanya tampak berkaca-kaca, berjuang untuk tidak meneteskan air mata yang tertahan. Di tempat lain, Mr. Zombie berdiri tegap di atas bangunan tinggi, mengamati kota yang kini berada dalam kendalinya. Suasana di sekelilingnya tampak tenang dan damai, seolah kekacauan sebelumnya tak pernah terjadi. Di tempat lain, tepatnya di dalam kota yang telah lama terkubur dalam diam dan debu waktu, asisten Profesor Jamie tampak memberi isyarat bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari dengan penuh kesabaran. Di hadapan Profesor Jamie, terbentang sosok tubuh yang telah lama hangus, terbakar hebat ribuan tahun silam, namun masih menyisakan wujud yang menegaskan kedahsyatan masa lalu. Pemandangan itu memicu munculnya rencana baru dalam benak Profesor Jamie. Tatapannya yang dingin tak menunjukkan gentar sedikitpun, bahkan di hadapan tubuh yang menjadi saksi bisu kehancuran. Dalam benaknya, ia menegaskan tekad yang tak tergoyahkan, bahwa sekalipun kematian menantinya, ia tidak akan pernah berhenti untuk mengakhiri keberadaan Mr. Zombie. Beberapa saat kemudian, sebuah alarm di atas meja tiba-tiba berbunyi sangat kencang. Dengan sigap, tangan Mr. Zombie menghancurkan alarm itu agar bunyinya segera berhenti. Setelahnya, Mr. Zombie kembali terlelap dalam tidurnya. Tak lama kemudian, Mr. Zombie terbangun dari tidurnya. Namanya adalah Zom, berasal dari kata zombie, dan tambahan B juga berasal dari zombie. Mr. Zombie tidak mengetahui berapa umurnya dan kapan dirinya akan mati. Yang teringat jelas dalam ingatannya hanyalah suatu hari di musim panas. Ketika itu, ia masih bersekolah dan mengalami perubahan menjadi zombie. Awalnya, Mr. Zombie hanyalah zombie biasa yang selalu mengikuti gerombolan kemanapun mereka pergi. Namun demi bertahan hidup, agar tidak dijadikan bahan bakar atau mesin penggerak, Mr. Zombie mulai melatih dirinya sendiri. Ia menjalani puasa makan daging manusia dan hanya mengonsumsi bubuk protein 3 kali sehari, hingga akhirnya ia berhasil. Melalui semua latihan itu, Mr. Zombie berubah menjadi sosok yang tak terkalahkan. Dengan kekuatan tersebut, ia memiliki beberapa wujud yang dapat berubah sesuai situasi. Wujud keduanya memperlihatkan wajah menyeramkan dengan gaya rambut pendek. Sementara wujud ketiga, rambutnya hitam dan sedikit panjang. Kemudian wujud keempat dengan rambut hitam panjang, di mana kekuatannya telah mencapai puncak maksimal. Namun Mr. Zombie mulai merasa lelah bertarung demi meraih perdamaian. Sejak saat itu, ia memilih untuk menolong manusia. Usahanya membantu menyelesaikan berbagai masalah umat manusia, entah itu Raja Zombie atau orang-orang dari zaman kuno, membawa perubahan pandangan mereka terhadap zombie. Hingga akhirnya, Mr. Zombie berhasil memiliki kota sendiri. Kini, manusia justru memuja keberadaannya setelah kekacauan yang pernah terjadi. Meski begitu, Mr. Zombie menyadari kekuatannya sedikit terlalu berlebihan. Ia merasa itulah alasan mengapa manusia yang takut pada kekuatannya masih berusaha menghabisinya. Sebuah hal yang baru disadarinya kemarin. Tak lama kemudian, seseorang menekan bel kamar Mr. Zombie. Saat membuka pintu dan memeriksa, Violet tampak datang menghampirinya. Wajah Violet menunjukkan rasa kesal. Bagaimana mungkin seorang pemimpin bermalas-malasan? Mr. Zombie terlambat 2 jam dari jadwalnya. Tanpa kata, Mr. Zombie menutup pintu dan bersiap diri. Beberapa saat kemudian, di Beyonder Academy, Lanky mengumumkan kepada para siswa bahwa mulai tahun ini, sekolah akan berkembang lebih jauh. Berbagai rintangan dan tantangan telah mereka lalui bersama. Namun kini, sekolah akan dipimpin oleh Mr. Zombie. Para siswa menyambut dengan semangat pengangkatan kepala sekolah baru mereka. Serempak, mereka membungkuk sebagai tanda hormat kepada Mr. Zombie. Sambil menggaruk kepala, Mr. Zombie menyapa seluruh siswa dan menawarkan beberapa telur yang telah dibawanya. Pidatonya membuat para siswa tampak sedikit bingung. Demikianlah Mr. Zombie menggantikan kepala sekolah sebelumnya dan mulai menjalankan peran barunya. Di tempat lain,
ketua departemen menikmati secangkir kopi dengan tenang. Di luar ruangan, Inspektur Chen tampak terburu-buru, hendak menemui ketua departemen dengan kabar darurat. Melihat kepanikan Inspektur Chen, ketua departemen menanyakan apa masalahnya. Dengan ekspresi tegang, Inspektur Chen menyampaikan bahwa mereka menghadapi situasi serius. Sambil menyerahkan sebuah ponsel, Inspektur Chen memberitahu bahwa ketua besar telah menelepon mereka. Informasi itu membuat wajah ketua departemen berubah penuh kejutan. Ketua departemen kemudian mengangkat telepon dari ketua besar. Dalam pembicaraan itu, ketua departemen menegaskan bahwa situasi sebelumnya begitu krusial, hingga mereka tak memiliki waktu sedikit pun untuk melapor. Ia bersumpah bahwa tidak ada satupun yang sengaja disembunyikan. Mendengar instruksi dari ketua besar, ketua departemen langsung menyatakan kesiapannya untuk segera melaksanakan perintah tersebut. Sesaat setelah menutup telepon, ketua departemen menatap cemas ke arah Inspektur Chen, yang bertanya tentang situasi terkini. Ketua departemen menjelaskan bahwa seluruh dunia kini sudah mengetahui tentang insiden tersebut, karena melibatkan sosok orang-orang kuno yang legendaris. Inspektur Chen merasa tak percaya, mempertanyakan bagaimana mungkin mereka tidak memberitahu siapapun lebih awal. Ketua departemen membantah dengan melempar ponsel ke meja, menegaskan bahwa mustahil tidak ada yang tahu. Dampak yang sangat besar dari kejadian itu sudah pasti menyebar sampai ke berbagai penjuru bumi, membuat semua orang sadar bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Inspektur Chen menambahkan, berdasarkan laporan dari daerah utara, pertempuran besar tengah berlangsung, dan sebagian besar orang sudah menduga bahwa penyebabnya adalah orang-orang kuno. Kemudian ketua departemen membahas tentang rapat pertukaran yang segera akan dimulai, sambil menilai bahwa terlalu banyak peristiwa terjadi secara bersamaan sehingga menyulitkan pengelolaan. Tidak lama kemudian, ketua departemen menanyakan keberadaan telur yang pernah dimintanya. Inspektur Chen pun menghadirkan 2 kantong penuh telur di hadapan ketua departemen. Beberapa saat kemudian, di rumah Mr. Zombie, yang terletak di kota H, ketua departemen berdiri tepat di depan pintu. Dalam benaknya terlintas keyakinan bahwa setelah menjadikan Mr. Zombie sebagai kepala sekolah, seharusnya tidak ada masalah jika ia meminta Mr. Zombie menjalankan tugasnya dengan baik. Ketua departemen kemudian menekan bel rumah Mr. Zombie. Tak lama, Violet muncul membuka pintu. Ia tampak mengenakan gaun pelayan yang feminin, sebuah penampilan yang membuat ketua departemen terkejut dan memastikan apakah itu benar Violet. Violet sendiri tampak sangat terkejut melihat kedatangan ketua departemen dan segera menjelaskan bahwa keadaan sebenarnya tidak seperti yang dipikirkan. Dari dalam rumah, Lanky juga muncul, membawa beberapa potong kue dan mengenakan gaun pelayan yang anggun. Ia menyapa kedatangan ketua departemen dengan ramah. Melihat penampilan keduanya, ketua departemen semakin terkejut. Ia menganggap bahwa meskipun Mr. Zombie baru saja dilantik, Violet dan Lanky sudah berani memperlihatkan sikap memalukan di hadapannya. Ketua departemen bahkan berniat melaporkan kejadian itu pada atasan mereka. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin mereka tidak merasa malu dengan pakaian semacam itu. Lanky pun sangat terkejut mendengar omongan ketua departemen tersebut. Ketika ketua departemen melangkah keluar dari ruangan dan mengatakan bahwa tiba-tiba teringat ada hal penting yang harus segera dilakukan di markas utama, Violet dan Lanky berteriak dari belakang, mencoba menjelaskan bahwa itu hanyalah kesalahpahaman. Mereka sebenarnya berada di rumah Mr. Zombie hanya untuk merayakan pelantikannya, dan alasan mereka mengenakan pakaian tersebut karena sedang terkena hukuman dalam permainan. Namun ketua departemen tidak mempercayai alasan mereka. Baginya, tidak mungkin pakaian semacam itu dipakai hanya untuk pesta perayaan, apalagi ia belum pernah melihat salah satu dari mereka mengenakan baju seperti itu sebelumnya. Dengan rasa kesal dan malu, Violet meminta ketua departemen agar memeriksa sendiri ke dalam jika masih ragu. Dari dalam rumah, terlihat Mr. Zombie yang sedang bermain kartu dengan santai mengenakan baju tidur. Di sampingnya, Daun juga mengenakan pakaian pelayan yang serupa dengan Violet dan Lanky. Mr. Zombie tampak serius bermain kartu bersama ketua akademi, yang juga menampilkan ekspresi penuh konsentrasi dan optimisme, yakin bahwa kali ini ia akan mengalahkan Mr. Zombie. Pada saat ketua akademi mengambil salah satu kartu Mr. Zombie, tiba-tiba membuat Mr. Zombie terkejut dan berteriak keras. Di sisi lain rumah itu, sebuah spanduk terpampang jelas dengan tulisan perayaan pelantikan kepala sekolah Mr. Zombie. Spanduk itu mengingatkan bahwa siapapun yang tidak hadir dalam acara tersebut akan dipecat. Melihat pesta perayaan itu, ketua departemen tampak sedikit skeptis. Di hadapannya, berbagai bahan makanan terlihat melayang di udara. Tiba-tiba, sebuah sayatan cepat terjadi, dilakukan oleh ketua gang. Sayatan itu memotong seluruh bahan makanan dengan sempurna. Tak lama kemudian, makanan-makanan tersebut disajikan rapi di atas piring. Ketua gang dengan penuh semangat menyampaikan bahwa sushi telah selesai dibuat. Namun, pandangan ketua gang tiba-tiba tertuju ke arah ketua departemen yang berdiri terdiam menyaksikan aksinya. Momen itu membuat ketua gang terkejut. Lalu ia menjelaskan bahwa hal itu bukanlah kehendaknya sendiri,
melainkan perintah dari Mr. Zombie yang memaksanya melakukannya. Meski demikian, ketua departemen tetap tenang dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia kemudian menyatakan bahwa karena semua orang sudah berkumpul di sana, maka dirinya tidak perlu membuang waktu mencari mereka satu persatu. Ketua departemen menegaskan bahwa ada hal penting yang harus segera disampaikan kepada semua yang hadir. Beberapa saat kemudian, Mr. Zombie dan yang lainnya berkumpul di satu meja yang sama. Mr. Zombie menanyakan tentang posisi ketua departemen sebagai pemimpin para manusia. Ketua departemen menjelaskan bahwa dirinya bukanlah pemimpin seluruh manusia. Saat itu, ketua gang menghidangkan makanan kepada ketua departemen. Sambil menyantap hidangan itu, ketua departemen mulai mengurai cerita tentang wilayah yang luasnya mencapai ribuan kilometer, terdiri dari banyak provinsi. Semua yang hadir pun duduk berkumpul dan dengan penuh perhatian mendengarkan setiap kata yang disampaikan. Ketua departemen membuka sebagian topengnya dan mengungkapkan bahwa dirinya hanyalah seorang pemimpin provinsi Guangzhou. Melihat reaksi terkesima dari mereka, ketua departemen merasa aneh dan bertanya dalam hati, apakah ada yang salah dengan penyampaiannya. Mr. Zombie dan yang lain memalingkan wajah, memastikan bahwa tidak ada yang salah. Ketua departemen kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa saat ini planet bumi hanya tersisa 2 benua, dan hanya ada 2 negara yang tersisa. Satu benua dipimpin oleh negara A, sementara benua lainnya dikuasai negara B. Mereka semua sekarang berada di negara A. Sejak zaman dahulu, demi bertahan hidup, kedua negara itu bekerja sama untuk menghabisi para zombie. Namun, kerjasama itu hanya permukaan, karena di baliknya mereka kerap bertempur satu sama lain. Untuk mengendalikan opini publik, kedua negara menggelar rapat pertukaran sebagai simbol perdamaian. Namun, rapat itu justru menjadi ajang pamer kekuatan militer. Konflik antara kedua negara dipicu oleh sistem politik yang berbeda. Negara A menerapkan sistem monarki yang dipercaya sebagai sistem terbaik, sementara negara B menganut sistem federasi yang mampu menggerakkan ekonomi lebih pesat. Sistem monarki negara A membuat mereka memiliki kekuatan militer yang kuat, meskipun dalam rapat pertukaran, negara A sering kalah. Tanpa kebijakan tegas dari presiden mereka, negara A sudah lama dikuasai oleh negara B. Ketua departemen menyimpulkan bahwa secara sederhana, kedua negara itu seperti mencari masalah sendiri, padahal kini mereka menghadapi ancaman yang jauh lebih serius. Mereka semua berasal dari satu ras, jadi tidak seharusnya saling bermusuhan. Pernyataan panjang lebar ketua departemen itu membuat Mr. Zombie bingung, bertanya-tanya apa sebenarnya maksud dari rapat pertukaran itu. Violet kemudian menjelaskan bahwa rapat pertukaran hanyalah ajang olahraga internasional antar akademi, yang bisa dianggap sebagai olahraga militer tingkat nasional, diadakan setiap 4 tahun sekali, dan bahwa mereka menjadi juara pada pertandingan terakhir. Mendengar hal itu, Mr. Zombie merasa bahwa kegiatan tersebut kurang memiliki manfaat nyata. Lanky menambahkan bahwa dalam pertandingan terakhir, kompetisi terfokus pada membunuh zombie sebanyak-banyaknya. Salah satu provinsi mereka berhasil membunuh lebih dari 8 miliar zombie. Lanky berharap mereka juga mampu mencapai pencapaian serupa. Berita itu membuat Mr. Zombie sangat terkejut. Lanky lalu mengingatkan bahwa sebagai kepala sekolah, Mr. Zombie kini harus memikul beban tanggung jawab tersebut. Mr. Zombie pun merasa terkejut sekaligus heran, menyadari bahwa Lanky masih menganggapnya sebagai manusia biasa. Ketua departemen menenangkan Mr. Zombie, mengatakan agar tidak terlalu khawatir. Mereka yang menyelenggarakan acara itu kini berkomitmen untuk tidak melakukan pembantaian seperti dulu. Tugas Mr. Zombie hanyalah mengalahkan negara lain secara kompetitif. Namun, Mr. Zombie masih penasaran tentang maksud dari federasi dan monarki. Di tempat lain, sebuah pesawat melaju cepat di udara. Seorang pria terlihat menuju sebuah ruangan dan bertanya, apakah kedatangannya sudah dipanggil. Di markas utama negara B, di atas meja terpampang sebuah foto dan beberapa dokumen. Seorang pria yang duduk di balik kursi meminta kedua wanita yang hadir untuk melihat foto-foto yang dikirim dari negara A. Kedua wanita itu mengamati foto-foto tersebut dengan seksama. Saat memeriksa lebih jauh, mereka mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tatapan mereka berubah menjadi terbelalak, menyadari bahwa itu adalah teknologi dari peradaban kuno. Pria di balik kursi menjelaskan bahwa Departemen Mata-Mata memperkirakan negara A telah mulai menguasai teknologi tersebut. Jika negara A mampu mengendalikan kekuatan itu secara penuh, hal itu akan sangat berbahaya bagi negara B. Pria itu menambahkan bahwa presiden negara A dijadwalkan datang ke markas mereka bulan depan. Karena kedua wanita itu adalah anak buah yang dapat diandalkan, pria tersebut meminta mereka untuk mengesampingkan masalah pribadi, terutama yang terkait dengan saudari salah satu dari mereka. Ia ingin kedua wanita itu hadir dalam acara tersebut dan menyelidiki masalah itu secara menyeluruh. Mengenai saudarinya yang diduga berpartisipasi dalam pemberontakan, pria itu menjelaskan bahwa sang raja akan mempertimbangkan kembali masalah tersebut. Ia juga menenangkan mereka bahwa selama masalah itu ditangani dengan benar,
keluarga kerajaan kemungkinan besar akan memaafkan sang saudari. Mendengar penjelasan tersebut, kedua wanita itu pun menerima perintah dari menteri penasihat tersebut dengan penuh tanggung jawab. Beberapa saat kemudian, di sebuah laboratorium milik Profesor Jamie, suasana mulai terasa tegang. Suara persiapan cairan CHR-47 terdengar, menandakan bahwa prosedur penyuntikan sudah siap dimulai. Mendengar itu, Profesor Jamie menatap dengan tatapan penuh kepastian ke arah tertentu. Anak buahnya melaporkan bahwa komponen nomor 1 sudah menyala, sementara asistennya segera menanyakan kondisi nomor 2 dan 3. Komponen nomor 3 juga sudah aktif, menjadi tanda bahwa semua peralatan siap. Di kursi percobaan, sebuah tubuh manusia yang telah hangus dan kering selama ribuan tahun duduk diam. Asistennya melaporkan bahwa semuanya sudah siap. Profesor Jamie menyambut kabar itu dengan rasa puas. Sementara asistennya mengingatkan bahwa tubuh kuno tersebut sudah berusia lebih dari 1000 tahun dan menjadi mayat kering. Dia mempertanyakan keyakinan Profesor Jamie untuk menghidupkannya kembali. Dengan penuh keyakinan, Profesor Jamie meyakinkan bahwa dalam lingkup biologi, tidak ada hal yang tidak bisa dicapainya. Ia meminta asistennya untuk memulai percobaan. Anak buahnya segera mengaktifkan saklar daya. Tiba-tiba, energi besar terpancar di hadapan mereka, menciptakan getaran hebat yang mengguncang laboratorium. Sambil menatap proses itu dengan cemas, asisten bertanya-tanya apakah mereka benar-benar berhasil menghidupkan kembali tubuh kuno tersebut. Dari dalam ruang percobaan, kilatan energi seperti petir menyambar-nyambar mengelilingi tubuh manusia kuno itu. Tak lama kemudian, ledakan dahsyat menggelegar, mengeluarkan asap pekat yang mengepul. Ledakan energi tersebut belum mereda, membuat Profesor Jamie dan anak buahnya menunggu dengan penuh harap dan kecemasan. Setelah itu, suara batuk manusia kuno itu terdengar, pertanda bahwa ia telah kembali hidup setelah ribuan tahun. Keberhasilan ini membuat asisten Profesor V tampak sangat gembira. Namun, ketika mereka menatap lebih dekat, tubuh yang terbangkitkan itu bukanlah sosok robot kuno dengan aura kuat seperti yang diharapkan. Manusia kuno itu hanyalah pria botak biasa. Kejutan dan kekagetan menyelimuti asisten Profesor Jamie. Ia terheran-heran, bertanya-tanya kemana perginya sosok manusia kuno yang selama ini mereka bayangkan. Dengan cepat, ia berlari menuju ruang percobaan. Asisten itu kemudian mencekik leher pria tersebut dengan penuh kemarahan, mempertanyakan keberadaan manusia kuno yang sesungguhnya. Alih-alih melawan, pria itu justru menangis dan meyakinkan bahwa dialah manusia kuno yang mereka cari. Sambil menunjukkan sebuah foto robot kuno, asisten Profesor Jamie menilai bahwa pria itu sangat berbeda dengan sosok dalam foto tersebut. Pria itu menangis lagi dan menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang perancang senjata, tidak mengerti cara bertarung, dan bertanya apakah kesalahpahaman ini karena ia memang perancang baju armor yang membuatnya terlihat lebih keren. Di luar ruang percobaan, Profesor Jamie hanya terdiam, tidak memberikan komentar apapun. Wajahnya menunjukkan kekesalan karena manusia kuno yang dibangkitkannya ternyata berbeda jauh dari yang diharapkan. Saat Profesor Jamie membalikkan badan, manusia kuno itu memanggilnya, mencoba mengajak bicara. Profesor Jamie menoleh dengan pandangan bingung. Di ruang percobaan, asistennya dan pria tersebut hanya terdiam, suasana menjadi tegang. Tak lama, Profesor Jamie mendekat dan bertanya apa yang ingin dibicarakan manusia kuno itu. Pria itu mengungkapkan bahwa meskipun latar belakang mereka berbeda, mereka sebenarnya bisa bekerja sama. Namun, Profesor Jamie tampak tidak tertarik. Ia menganggap manusia kuno itu sudah dikalahkan oleh Mr. Zombie dan menduga pria tersebut lebih lemah dari ras darah. Meski menyadari itu mungkin kesalahan, Profesor Jamie tetap ingin melanjutkan penelitiannya dan meminta agar mereka tidak mengganggunya. Manusia kuno itu menyatakan bahwa mereka telah meneliti gen milik Mr. Zombie ribuan tahun lalu, dan metode Profesor Jamie saat ini tidak akan berhasil. Yang menakutkan bukan kekuatan Mr. Zombie, melainkan kemampuannya yang terus berkembang tanpa batas. Profesor Jamie tampak bingung mendengar penjelasan itu. Manusia kuno itu kemudian menyatakan bahwa kini mereka berdua adalah orang terpintar di dunia. Menurutnya, Profesor Jamie memiliki pengetahuan biologi yang tiada tanding dan paling memahami gen Mr. Zombie, sementara dirinya memiliki keahlian dalam pembuatan senjata yang unik. Dengan pemahaman tentang penggunaan gen Mr. Zombie, mereka mungkin mampu menciptakan zombie baru. Pernyataan itu membuat Profesor Jamie dan anak buahnya tersadar dan mulai mempertimbangkan ide tersebut. Manusia kuno itu kemudian bertanya bagaimana pendapat Profesor Jamie. Setelah berpikir sejenak, Profesor Jamie menyodorkan tangannya dan menyetujui saran kerja sama itu. Mereka berjabat tangan, menandai awal kolaborasi yang menjanjikan. Sementara itu, di tempat lain, seseorang terdengar sangat terkejut mengetahui siapa yang ditunjuk menjadi pengawal Pak Presiden. Di rumah Mr. Zombie, Violet tampak sangat terkejut mengetahui bahwa Mr. Zombie telah ditunjuk menjadi pengawal presiden. Dalam benaknya,
Muncul kekhawatiran bahwa Mr. Zombie bisa saja membunuh presiden mereka. Sebuah tawa kecil muncul dari Mr. Zombie mendengar hal itu. Ketua departemen kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak punya pilihan lain. Presiden akan segera meninggalkan negara B karena situasi di negara A yang semakin tidak kondusif. Apalagi mereka pasti sudah mengetahui masalah orang-orang dari zaman kuno. Ketua departemen merasa takut akan bahaya yang mungkin segera datang. Mendengar alasan tersebut, Violet dan Lanky terdiam, mencerna situasi yang semakin serius. Ketua departemen menambahkan bahwa hal ini sudah dipastikan, dan Presiden telah meminta beberapa ahli dari provinsi mereka dijadikan sebagai pengawal. Ketua departemen lalu menyinggung Mr. Zombie, mengingatkan tentang keinginannya untuk selalu memiliki koneksi dengan orang-orang di posisi atas, dan menyampaikan pesan dari Presiden bahwa tidak akan ada lagi yang berani mempertanyakan identitasnya. Namun, Ketua Departemen belum dapat mengungkapkan identitas Mr. Zombie yang sekarang. Menjadikan Mr. Zombie sebagai anggota pemerintahan saja sudah menjadi berita yang sangat berbahaya. Mulai sekarang, semua penasihat di seluruh provinsi Guangzhou akan menjawab segala pertanyaan mengenai Mr. Zombie. Sebagai tambahan, Mr. Zombie diperbolehkan membawa 2 orang kepercayaannya. Saat melangkah pergi, Ketua Departemen mengingatkan agar Mr. Zombie tidak sampai membuat malu provinsi Guangzhou. Sementara itu, Farmint masih terlihat terikat di atas sebuah bangunan. Blackie dan yang lainnya datang menemui Mr. Zombie. Mr. Zombie menyampaikan bahwa dirinya telah diminta menjadi pengawal presiden, dan hanya bisa membawa 2 orang sebagai tenaga tambahan. Ia menawarkan kesempatan siapa yang ingin ikut dengannya. Blackie menyatakan tengah sibuk memeriksa pendapatan akhir tahun, sehingga tak punya waktu untuk ikut. Ahgu dan Ahgan juga menyatakan hal yang sama untuk departemen penjaga kedamaian mereka. Di sisi lain, Lang dan Fur tertawa senang, merasa mereka berdua memiliki banyak waktu untuk mengikuti Mr. Zombie. Mereka ingin menunjukkan kepada manusia betapa menakutkannya mereka. Mr. Zombie tersenyum melihat semangat yang terpancar dari Lang dan Fur. Beberapa saat kemudian, Mr. Zombie pergi bersama Lang dan Fur yang menyamar dan diikat seperti anjing penjaga. Lang dan Fur bersiaga di depan Mr. Zombie. Di depan, Violet dan Lanky datang untuk melepas kepergian Mr. Zombie. Lanky merasa gemas saat melihat anjing yang dibawa Mr. Zombie, sementara Violet menatap anjing itu dengan ekspresi aneh. Lanky mendekat pada Fur dan mencoba bermain dengannya. Tiba-tiba Fur menyalak, memberikan peringatan bahwa jika Lanky mengulanginya, Fur tidak segan menggigit. Reaksi itu membuat Lanky sangat terkejut. Dengan ekspresi panik, Lanky tidak menyangka bahwa anjing Mr. Zombie bisa berbicara. Violet kemudian menjelaskan bahwa mereka sebenarnya adalah zombie. Violet mengajak Mr. Zombie untuk mengikutinya karena Presiden ingin bertemu dengannya. Beberapa saat kemudian, mereka semua berjalan menuju tempat Presiden. Dari dalam ruangan itu terdengar suara orang-orang yang membicarakan kedatangan orang-orang dari Beyonders Academy. Seorang pria menghampiri Mr. Zombie, mempertanyakan mengapa ia begitu lama datang. Pria itu mengira Mr. Zombie sudah menyerah menerima misi tersebut, namun merasa itu berlebihan. Pria tersebut merendahkan Mr. Zombie dan heran mengapa kepala sekolah sebelumnya digantikan oleh sosok asing seperti Mr. Zombie. Dengan bisikan rendah, pria itu mempertanyakan mengapa Presiden begitu mempercayai orang-orang dari provinsi Guangzhou, yang menurutnya tidaklah kuat. Pria itu bahkan mengaku bisa menghabisi 10 orang lemah, seperti Mr. Zombie sekaligus. Tanpa bicara panjang, Mr. Zombie langsung meninju wajah pria yang merendahkannya. Tinjauan keras itu membuat pria tersebut terlempar ke tembok. Mr. Zombie kemudian menuntut penjelasan atas perkataan pria itu. Aksi tersebut membuat Violet merasa frustrasi. Orang-orang yang menyaksikan pun tampak terkejut dengan tindakan Mr. Zombie, sementara Lanky justru tampak bangga melihat keberanian itu. Tak lama kemudian, Mr. Zombie memasuki ruang Presiden. Presiden langsung mengenali dan bertanya, apakah itu benar Mr. Zombie? Pertanyaan itu membuat Mr. Zombie gugup. Presiden menjelaskan bahwa Ketua Departemen Guangzhou memberitahunya bahwa Mr. Zombie sangat kuat dan sempurna sebagai pengawal. Presiden pun menanyakan bagaimana Mr. Zombie akan melindungi kursi kepresidenan dalam situasi berbahaya. Dengan santai, Mr. Zombie merasa tidak ada bahaya yang bisa mengancam dirinya. Pernyataan itu membuat Presiden tertawa dan semakin yakin pada pujian Ketua Departemen yang menyebut Mr. Zombie sangat percaya diri. Oleh karena itu, Presiden memutuskan menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada Mr. Zombie. Beberapa saat kemudian, di reruntuhan negara B, seorang wanita duduk di atas puing-puing. Wanita tersebut tengah melakukan pemberontakan terhadap Presiden negara A. Tak lama setelah itu, seseorang memanggil wanita tersebut dengan sebutan kakak. Perlahan, wanita itu turun dari reruntuhan yang menjadi tempatnya berteduh. Seseorang kemudian menyerahkan perlengkapan padanya, menegaskan bahwa wanita tersebut adalah pemimpin dari kelompok itu. Seorang zombie bertopeng melaporkan bahwa pasukan zombie sudah siap tempur.
Pemimpin wanita itu berjalan mantap, lalu menyampaikan pada zombie bernama Anshi bahwa semua keberhasilan ini berkat kerja kerasnya, dan Anshi kini dapat menyerahkan sisa tugas kepada dirinya. Dalam pikirannya, dunia terasa sangat indah. Namun ia bertanya-tanya mengapa para manusia selalu terjebak dalam pertarungan satu sama lain. Anshi tidak memiliki jawaban karena dirinya bukan manusia, tapi merasa hal itu terjadi karena perebutan sumber daya. Namun, pemimpin wanita itu yakin akar masalahnya adalah keegoisan manusia sendiri. Di hadapan barisan pasukan zombie yang telah menjadi bagian dari dirinya, pemimpin wanita itu menyerukan semangat. Ia dengan tegas menyampaikan bahwa mereka pasti sudah mendengar kabar tentang kedatangan Presiden Kota A ke wilayah mereka, dan misi utama mereka adalah membunuh presiden tersebut. Ia melanjutkan bahwa meski benar wabah zombie telah menimbulkan banyak masalah, zombie sejatinya tidak pernah menjadi ancaman bagi manusia. Di hadapan teknologi manusia yang canggih, manusia tidaklah berarti apa-apa. Bahkan ratusan tahun yang lalu, manusia telah menemukan cara untuk mengendalikan zombie. Namun anehnya, hingga kini pasukan militer terus mencari alasan untuk memusnahkan seluruh zombie. Pemimpin wanita itu yakin semua itu hanyalah akal-akalan belaka. Menurutnya, baik kota A maupun kota B menyembunyikan fakta penting. Zombie sebenarnya memiliki kesadaran diri. Pembasmian zombie hanyalah dalih yang digunakan para petinggi. Ratusan orang tak bersalah yang bersembunyi dalam gelap telah menjadi korban, termasuk ratusan keluarga yang hancur akibat urusan internal manusia. Banyak zombie yang sadar juga dibantai tanpa ampun. Padahal pada kenyataannya manusia dan zombie bisa hidup berdampingan. Dengan penuh semangat, pemimpin wanita itu menyerukan kepada pasukannya untuk merebut kota A dan kota B, serta menyatukan seluruh dunia. Setelah orasinya selesai, ia menatap dingin ke arah seluruh pasukan zombie miliknya, sebelum mengobarkan semangat dengan mengatakan bahwa perjuangan itu demi hidup berdampingan. Seluruh pasukannya pun tampak penuh gairah menyambut ajakan itu. Di sisi lain, di dalam pesawat, Mr. Zombie tampak bersama Lanky dan Violet. Di tempat rapat pertukaran yang akan berlangsung, penduduk kota telah memadati jalanan dengan antusiasme yang tinggi. Seorang reporter melaporkan bahwa rapat pertukaran akan segera diselenggarakan, dan Presiden Negara A akan menghabiskan 7 hari kunjungan di kota itu, yang kini dipenuhi oleh lautan manusia. Reporter dari stasiun TV Negara B juga melaporkan secara langsung suasana tersebut, menyampaikan bahwa presiden mereka akan menginap di hotel, dan pertemuan dengan Perdana Menteri Negara B akan dimulai esok hari. Di sisi lain, seorang anak tampak menunggu siaran hari itu tentang rapat pertemuan tersebut. Orang tua anak itu terlihat bingung mengenai apa yang disukai anak-anak saat menonton berita. Anak itu secara polos menyatakan ingin melihat bagaimana penampilan sang presiden. Ayah dari anak itu mengatakan bahwa acara tersebut adalah event yang sangat megah. Namun dirinya mendengar kabar ada sesuatu yang mencurigakan di baliknya. Ibu anak itu menambahkan komentar bahwa negara mereka terlalu lemah. Sementara anak itu merasa bahwa telinga orang-orang memang selalu tajam seperti biasanya. Sementara itu, pesawat yang membawa Presiden, Mr. Zombie, dan rombongan masih melaju menuju negara B. Beberapa saat kemudian, pesawat tersebut tampak hampir tiba di tujuan. Di suatu tempat, seorang wanita menanyakan pada wanita di sampingnya mengenai perintah Perdana Menteri untuk mereka. Wanita itu menjawab bahwa perintahnya adalah melindungi Presiden dan tidak membiarkan Presiden terluka saat pendaratan. Namun, wanita pertama tampak was-was dengan kemungkinan tindakan dari saudari mereka. Wanita di sampingnya meyakinkan bahwa dengan kepribadian saudarinya, ia pasti tidak akan membiarkan pesawat Presiden mendarat sebelum mencoba menembaknya jatuh. Di kota negara B, dua anggota komplotan pemimpin wanita tampak mengamati situasi. Mereka mengatakan bahwa persiapan telah selesai dan mereka siap mengirim Presiden negara A ke neraka. Anshi yang berjalan bersama salah satu pria itu tiba-tiba merasakan sesuatu mengguncang tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuh Anshi ambruk dan terjatuh. Pria di sampingnya terkejut dan memeriksa kondisi Anshi, bertanya apa yang terjadi. Ia mengingatkan bahwa mereka sudah tidak boleh membuat kesalahan apapun sekarang. Anshi mengungkapkan bahwa di dalam pesawat terdapat sesuatu yang sangat menakutkan, sekaligus menghadirkan perasaan yang sangat familiar. Sementara itu, di dalam pesawat, seseorang tampak menatap keluar jendela dengan jaket yang melindungi dirinya. Tak lama kemudian, pria itu membopong Anshi dengan hati-hati dan melaporkan pada rekannya bahwa Anshi tiba-tiba merasa tidak enak badan. Meski tampak lemah, Anshi tetap meminta mereka untuk melanjutkan rencana yang telah disusun. Sementara itu, para reporter menyapa para pemirsa melalui layar kaca mereka. Di layar tampak laporan bahwa pesawat Presiden Negara A telah berhasil mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Negara B, di mana wali kota Hadi sudah hadir menyambut kedatangan Presiden. Reporter itu mengajak para pemirsa untuk ikut menyambut kedatangan sang Presiden dengan antusiasme yang tinggi. Dengan wajah penuh semangat, reporter memberitakan bahwa Presiden Negara A akan segera keluar dari pesawat. Perlahan, pintu pesawat terbuka dan seseorang keluar dari sana.
Namun sosok yang muncul bukanlah Presiden Negara A, melainkan Mr. Zombie. Melihat hal itu, Anshi dan pria yang bersamanya langsung panik dan meminta agar serangan dibatalkan. Di sisi lain, seorang penembak jitu dari pasukan zombie mengawasi sosok Mr. Zombie yang keluar dari pesawat. Namun rekan-rekannya mempertanyakan apakah dia benar-benar bisa merasakan sesuatu. Penembak jitu itu meyakinkan bahwa dirinya sudah minum obat penguat konsentrasi demi fokus yang maksimal. Sementara itu, pemimpin wanita tampak termenung, lalu dengan tegas meminta mereka menahan serangan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa yang keluar bukanlah presiden. Dengan kendali yang dimilikinya, pemimpin itu segera memerintahkan penundaan serangan. Di hadapan sorotan kamera yang terus mengarah kepadanya, Mr. Zombie berdiri tegak tanpa rasa takut. Kamera wartawan terus merekam dan memotret momen langka ketika sosok Mr. Zombie muncul di depan umum. Para pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan itu pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang tersebut. Anak yang sebelumnya menunggu penampilan presiden tampak terdiam dan bingung. Reaksi terkejut menyebar luas saat seluruh stasiun TV menayangkan wajah Mr. Zombie. Inilah kali pertama sosoknya diperkenalkan ke seluruh dunia. Dengan konspirasi yang mengintai di balik semua peristiwa ini, pertanyaan besar muncul tentang nasib Mr. Zombie yang kini ikut terseret dalam masalah pelik tersebut. Di tempat lain, dua wanita suruhan Perdana Menteri memperhatikan Mr. Zombie di layar besar. Mereka bertanya-tanya siapa sosok itu sebenarnya. Wanita di sampingnya mengatakan bahwa berdasarkan daftar yang diterima, Mr. Zombie pasti pengawal presiden, tapi tetap ada sesuatu yang terasa aneh tentangnya. Dalam pesawat Presiden Negara A, Ketua Departemen memuji kinerja Mr. Zombie yang luar biasa, menyebutnya sebagai perisai hidup paling sempurna. Kini, mereka akan melihat siapa yang berani mencari masalah dengan Mr. Zombie. Namun Violet dengan tegas menentang Ketua Departemen, karena rencana awal tidak seperti itu. Ia heran bagaimana Ketua Departemen bisa menjadikan Mr. Zombie sebagai perisai hidup. Ketua Departemen beralasan bahwa tidak ada yang mampu membunuh Mr. Zombie, lalu meminta agar Mr. Zombie mengawasi sekitar dan melindungi presiden saat keluar nanti, agar para penembak jitu musuh kesulitan mendapatkan bidikan yang jelas. Mendengar perintah itu, Mr. Zombie merasa heran, mengingat dirinya mampu menangkap sebuah rudal, sehingga mempertanyakan apakah perlu perlindungan sedemikian rupa hanya dari satu peluru. Namun Ketua Departemen hanya meminta Mr. Zombie untuk taat pada perintah, menegaskan bahwa presiden hanyalah manusia biasa dengan tubuh yang tidak sekuat mereka. Tak lama kemudian, presiden perlahan keluar dari pesawat. Para reporter mengajak penonton memberikan tepuk tangan meriah untuk menyambut kedatangan Presiden Negara A. Reporter juga menyampaikan bahwa presiden pasti sangat lelah setelah perjalanan panjang, sehingga ia akan langsung menuju hotel untuk beristirahat dan memulai sesi wawancara pada hari berikutnya. Saat presiden berjalan, seorang menteri luar negeri negara A memperkenalkan wali kota kota Hadi yang datang menyambut. Di belakang, Violet terus mengingatkan Mr. Zombie agar tetap waspada. Sementara itu, pemimpin wanita tampak heran dengan perasaan mencekam yang baru saja ia rasakan, bertanya-tanya apakah itu hanya bayangan saja. Setelah peringatan dari Violet, Mr. Zombie terdiam sejenak dan meningkatkan kewaspadaan inderanya. Di sisi lain, wanita itu menatap layar dengan rasa aneh mengganjal di benaknya. Ia bertanya-tanya mengapa pemimpin wanita, yang tak lain adalah kakaknya, tidak mengambil tindakan apapun, sementara wanita di sampingnya juga tidak mengetahui alasannya. Kemudian wanita itu menilai bahwa kini giliran mereka. Sepertinya pemimpin wanita tadi kehilangan kesempatan terbaik untuk melakukan pembunuhan. Lantas, wanita itu menyampaikan bahwa dirinya telah menyiapkan kendaraan khusus yang dilengkapi alat penyadap. Selama orang-orang dari negara A membicarakan masalah orang-orang kuno, mereka akan mengetahui setiap percakapan. Mereka masih memiliki banyak waktu selama kunjungan 7 hari itu. Di bandara, wali kota Hadi mengatakan pada Pak Presiden bahwa mobil sudah siap menunggu. Namun Pak Presiden meminta agar mereka tak perlu repot, sebab mereka memiliki kendaraan transportasi pribadi. Mr. Zombie yang mendengar perintah Ketua Departemen segera menangkap instruksi untuk membiarkan Pak Presiden menaiki mobil lain. Ketua Departemen kemudian memerintahkan seseorang untuk memutus semua gelombang komunikasi. Wanita bertanya-tanya apakah mereka masih memerlukan pasukan keamanan, mengingat Pak Presiden tidak membawa pengawal. Wanita lain meragukan rasa percaya diri itu, mempertanyakan bagaimana bisa mereka yakin dengan kekuatan militer yang dimiliki. Wanita itu mengingat kembali pertemuan rapat pertukaran sebelumnya, di mana Violet bersama Lanky menghajar habis-habisan militer negara B. Negara B memang tidak bisa mengerahkan pasukan keamanan yang lebih kuat dibanding kekuatan negara A. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria dengan panik memberitahu kedua wanita itu bahwa orang-orang negara A tidak menaiki mobil yang telah dipersiapkan. Wanita itu pun kesal dan mencoba menanyakan melalui mikrofon, mobil mana yang dinaiki Pak Presiden. Namun tak ada jawaban yang didapat. Pria itu mengatakan sepertinya orang-orang negara A menggunakan alat pengganggu sinyal komunikasi. Mendengar hal itu, wanita itu tampak semakin kesal.
Di tempat berbeda, Ketua Departemen memerintahkan pembagian pasukan menjadi 2 kelompok dan membiarkan Mr. Zombie melalui rute tersembunyi untuk mengawal Presiden menuju hotel. Saat kedua mobil melaju, salah satu mobil tiba-tiba berbalik arah. Ketua Departemen menginstruksikan Mr. Zombie untuk mulai saat itu, jangan membiarkan siapapun mendekati Pak Presiden. Sementara Violet dan Lanky akan lewat rute sebenarnya, menarik perhatian musuh. Seorang zombie terdengar bertanya pada pemimpin wanita yang masih belum memberi perintah, menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang dan apakah rencana pembunuhan harus dilanjutkan. Pemimpin wanita itu dengan tegas mengatakan bahwa salah satu dari mereka bertindak aneh, dan memerintahkan mereka untuk berhenti. Namun, zombie itu tampaknya tidak mendengar jawaban sang pemimpin. Ia mengeluhkan alat komunikasi mereka yang seperti rongsokan, dan merasa senapannya sudah rusak. Dengan kesal, zombie itu menendang senapan yang sudah rusak tersebut, bertanya-tanya apakah senjata itu masih dibutuhkan untuk rencana pembunuhan. Ia juga merasa lebih cepat jika bisa menghabisi mereka sekaligus. Tak lama, zombie itu mengeluarkan sebuah pedang dan memberikan isyarat agar pemimpin wanita tetap tenang. Dengan penuh percaya diri, zombie itu berniat menghabisi semua musuh dan kembali dengan laporan keberhasilan. Di dalam pesawat, Ketua Akademi menanyakan pada Ketua Departemen mengapa mereka tetap harus waspada dan bahkan memotong jalur komunikasi meski para tokoh sudah selamat naik mobil. Ketua Departemen menjelaskan bahwa ada banyak hal yang harus dirahasiakan, termasuk keberadaan Dr. Benyamin yang selalu menimbulkan masalah, serta organisasi gelap di negara B yang belum terselesaikan. Dalam mobil, Mr. Zombie duduk di kursi depan sebelah sopir. Di belakangnya, Pak Presiden bertanya-tanya apakah benar Mr. Zombie adalah seorang zombie. Mr. Zombie tampak bingung mendengar pertanyaan itu. Pak Presiden juga bertanya-tanya apakah Mr. Zombie akan melindunginya. Mr. Zombie menjawab dengan pasti bahwa dirinya akan melindungi Pak Presiden. Mendengar hal itu, Pak Presiden tertawa lega dan memutuskan untuk sepenuhnya mengandalkan Mr. Zombie, meski dalam hatinya masih bertanya-tanya apakah Mr. Zombie tidak akan berencana menghancurkan mereka semua dan menguasai dunia. Namun Mr. Zombie menegaskan bahwa ia tidak tertarik menguasai dunia. Sopir yang duduk di samping Mr. Zombie terlihat sangat tegang dan ketakutan. Di tempat pemimpin wanita, seseorang melaporkan bahwa mereka tidak bisa tersambung dengan Asia. Sementara itu, di tempat Anshi, ia merasa Konfu pasti memasang alat pengganggu sinyal sehingga mereka tidak bisa menghubungi pemimpin wanita. Pria di sampingnya yakin pasukannya sudah pergi membajak salah satu mobil. Kedua wanita itu terlihat berlari terburu-buru, mengatakan bahwa mereka merasakan sesuatu yang tidak beres dan harus segera memeriksanya. Beberapa saat kemudian, di kota negara B, iring-iringan mobil Presiden negara A sudah tiba di depan hotel tempat peristirahatan mereka. Namun di dalam mobil, Lanky mendengar suara aneh. Ia menatap ke arah langit dan bertanya-tanya suara apa yang baru saja terdengar. Dari arah langit, seorang zombie, salah satu pasukan pemimpin wanita, meluncur menuju hotel tempat Presiden beristirahat. Tak lama, zombie itu menghantam tanah dengan keras dan menyatakan bahwa semua urusan harus diserahkan padanya. Sesaat setelah kedatangan zombie itu, ledakan kekuatan membuat semua orang terpental ke udara. Lanky dan Violet yang ikut terlempar segera sigap dan waspada. Dalam kepulan asap tebal yang membumbung, sosok zombie berdiri tegak, pedang tergenggam kuat di tangannya. Lanky menatap sosok itu penuh tanya, bertanya-tanya makhluk apa lagi yang mendekat ke arah mereka. Tak jauh dari sana, sesuatu menghantam atap sebuah gedung dengan keras. Dua wanita yang berada di atap bangunan itu tampak terkejut sekaligus waspada saat melihat keberadaan Violet dan Lanky. Mereka merasa kedua wanita itu adalah ancaman yang berbahaya. Di tengah kejadian itu, zombie yang berada di lokasi menunduk dan berkomunikasi dengan orang-orang luar dari negara A. Setelah itu, zombie itu berdiri tegap dan dengan suara lantang mengumumkan bahwa hari ini mereka akan menyaksikan kekuatan sesungguhnya para zombie dari negara B. Wajah zombie itu berubah serius, dan dari mulutnya keluar asap tipis yang menambah kesan menyeramkan. Lanky menahan terkejut saat menyaksikan langsung zombie yang menjadi sumber kekacauan itu. Sementara itu, wanita di atap masih menatap zombie tersebut dengan penasaran, mencoba menebak apakah itu adalah bos zombie yang berada di bawah kendali kakak pemimpin wanita mereka. Dari tangan zombie itu, tampak menetes cairan hitam pekat. Zombie itu lalu menyiramkan cairan hitam, yang merupakan oli mayat, di hadapannya. Sambil menyalakan api yang kemudian diarahkan ke pedangnya, zombie itu memancarkan aura mengancam, menandakan serangan akan segera dimulai. Kejadian itu membuat Lanky semakin terkejut. Oli mayat yang dituangkan zombie itu segera terbakar. Kobaran api membesar dan menjulang. Dari atap bangunan, wanita itu masih terpaku memandangi zombie yang kini menjadi pusat perhatian. Tiba-tiba, zombie itu melesat cepat ke arah Violet dan Lanky, sekali lagi melempar mereka ke udara. Api yang berkobar semakin membesar seiring kecepatan larinya. Wanita di atap berteriak memperingatkan agar mereka tidak menyentuh api yang tidak bisa dipadamkan.
Melihat itu, Violet tampak bingung, bertanya-tanya mengapa Snow dan Rain berada di tempat itu. Sementara Lanky berusaha keras menghindari kobaran api yang menyulut bahaya oleh zombie itu. Perasaan diremehkan membuat Lanky semakin kesal menghadapi serangan zombie tersebut. Di tempat lain, Anshi masih dibopong oleh seorang pria. Pemimpin wanita memberikan instruksi lewat alat komunikasi, memastikan agar mereka membawa kembali Asia, karena kesempatan melakukan pembunuhan sudah hilang. Jika Asia terus melanjutkan rencananya dan menimbulkan kerusuhan, Presiden negara B akan segera menangkap mereka. Perintah itu diterima, dan mereka sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Anshi kemudian memberitahukan pria tersebut bahwa ia sudah merasa lebih baik dan tidak membutuhkan bantuan untuk berjalan lagi. Sementara itu, Mr. Zombie masih berada di dalam mobil. Saat mobil Mr. Zombie melintas, Anshi dan pria di sampingnya melihat kedatangan mobil presiden. Anshi menatap serius mobil itu, sementara dari dalam mobil Mr. Zombie menatap Anshi dengan pandangan dingin. Tatapan Mr. Zombie membuat Anshi terkejut dan ekspresinya berubah menjadi ketakutan. Di lokasi hotel, zombie bernama Asia melemparkan pedangnya dengan presisi. Pedang itu diarahkan ke Lanky, yang dengan sigap menghindar sambil merasa kesal atas keberanian Asia yang meremehkannya. Asia tetap tak bergeming, dan dengan cepat melemparkan sesuatu ke arah Lanky. Benda itu meledak di depan Lanky, memuntahkan asap tebal yang membuatnya terbatuk-batuk dan terpental kembali. Tak lama, sebuah pedang tipis tampak mengarah ke wajah Lanky. Serangan cepat dari zombie itu pun menyusul. Violet, Snow, dan Rain terkejut menyaksikan Asia menyerang Lanky dengan brutal. Ketika kesadaran Lanky mulai menipis, Asia meninju tubuhnya, menghantamnya hingga terhempas sangat jauh. Setelah serangan bertubi-tubi itu, Asia seolah menantang siapa lawan selanjutnya. Lanky tergeletak tak sadarkan diri dengan darah mengalir di wajahnya. Violet sangat terkejut melihat kondisi Lanky yang parah. Snow dan Rain, yang terkejut, segera berlari menolong Lanky. Tiba-tiba, 3 pedang tanpa pemegang muncul mengelilingi Asia. Snow dan Rain yang meluncur ke tanah segera beraksi, membawa lari menteri penasihat. Rain meminta Violet untuk membawa Lanky ke ruang medis, berharap masih ada kesempatan menyelamatkannya. Snow dan Rain menghunus pedang mereka, akhirnya terpaksa menggunakan kekuatan keras untuk menghadapi Asia. Mereka tidak ingin membunuhnya dan berusaha meminta Asia pergi dari tempat itu. Namun Asia meremehkan permintaan itu, menganggap omongan mereka hanya omong kosong. Jika bukan karena status adik pemimpin mereka, Asia sudah lama mencincang tubuh Snow dan Rain. Sambil mengelap pedangnya yang berlumuran darah, Asia melihat ini sebagai kesempatan bagus untuk mengajari mereka pelajaran. Asia juga tak ingin Snow dan Rain menyalahkannya, karena tidak memperingatkan mereka dari awal. Tak lama kemudian, Asia kembali mengeluarkan oli mayat dari tangannya, membuat tanah di sekitarnya tergenang cairan hitam pekat. Keadaan ini membuat Violet, Snow, dan Rain terkejut dan waspada. Asia lalu melemparkan api ke genangan oli mayat tersebut. Api dengan cepat menyambar cairan hitam yang ditumpahkan, membentuk kobaran besar. Violet tampak terkejut dan bingung menyaksikan serangan dahsyat itu. Api itu melahap tubuh Asia, namun tidak membakar pakaiannya. Kobaran api mengumpul di kepala dan tangan Asia, membentuk kekuatan bunga api yang mengerikan. Snow dan Rain terpana, bertanya-tanya kekuatan apa yang digunakan Asia. Di lokasi itu, Asia berdiri tegak di hadapan mereka, memancarkan kekuatan bunga api miliknya yang memukau. Snow sulit mempercayai kekuatan dahsyat yang dikeluarkan Asia, sementara Rain tampak ketakutan, penuh tanda tanya apakah Asia masih bisa berubah menjadi lebih kuat. Di belakang mereka, Violet tetap tenang tanpa menunjukkan sedikitpun ekspresi. Asia dengan bangga memperlihatkan kehebatannya, seolah menegaskan bahwa mereka tidak boleh merasa tak terkalahkan hanya karena menjadi favorit kakak pemimpin. Snow menoleh ke arah Violet, bertanya-tanya mengapa ia masih berada di situ. Tanpa sepatah kata, tubuh Violet perlahan mulai berubah bentuk. Ketika Violet hendak berubah, Lanky dengan tegas meminta Violet mundur, menyatakan bahwa menghadapi Asia adalah tugasnya. Dengan perlahan, Lanky bangkit berdiri, menegaskan bahwa Asia sebelumnya sudah mencuri perhatian semua orang. Kebangkitan Lanky membuat semua yang hadir terkejut. Lanky berdiri tegap tanpa memperlihatkan wajahnya, dan menyebut bahwa Asia adalah buruannya, sementara Violet yang berada di depannya telah mengubah wujudnya. Saat Lanky mengangkat kepalanya, wajahnya pun telah berubah, menatap Asia dengan tatapan penuh ketajaman. Penampilan keduanya membuat Snow dan Rain terperangah, karena mereka belum pernah menyaksikan hal seperti itu sebelumnya. Dengan santai, Lanky menantang mereka untuk membiarkannya merasakan langsung kekuatan gen milik Mr. Zombie. Mendengar hal itu, Violet menarik pedangnya kembali ke sarung dan berharap Lanky bisa mengakhiri pertarungan dengan cepat. Snow dan Rain tampak kebingungan, mempertanyakan apakah Violet dan Lanky masih benar-benar manusia. Asia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah perasaan familiar yang membingungkannya, namun ia segera menyangkalnya.
yakin bahwa itu bukan hal yang sama. Dengan pedang terhunus di tangan, Lan Qi menantang Asia, menanyakan apa lagi yang ia tunggu, apakah Asia tidak berniat menghabisi mereka semua. Asia merasa tertantang dan memutuskan akan bermain dengan puas melawan mereka. Sebuah ledakan besar meledak di antara mereka. Asia meluncur cepat ke arah Lan Qi, lalu menembakkan bunga api ke arahnya. Namun hal mengejutkan terjadi. Lan Qi dengan tenang menyerap bunga api itu langsung lewat mulutnya. Lan Qi mengisap api itu seperti sedang meneguk jus jeruk hingga habis, tanpa sedikit pun ekspresi. Rain terpana, kebingungan menyaksikan kemampuan Lan Qi yang menelan bunga api tanpa cedera. Tiba-tiba, seseorang melesat cepat di samping Rain dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Asia, yang juga terkesan dengan kemampuan Lan Qi, tiba-tiba merasakan sesuatu mengarah ke tubuhnya. Ternyata, Lan Qi menendang Asia dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Tendangan itu menghentikan laju Asia, sesuatu yang bagi Asia terasa mustahil terjadi. Asia segera mundur dan menghindar dari Lan Qi. Di tengah pertarungan sengit itu, pemimpin wanita menghubungi Asia, berusaha memastikan apakah Asia mendengar pesannya. Namun Asia justru masih terpaku memikirkan tendangan yang diterimanya, mempertanyakan apakah benar itu kekuatan tendangan seorang manusia. Mendapati Asia tidak menjawab, pemimpin wanita mulai panik dan terus meminta Asia segera memberikan respons. Sambil merangkak, Asia akhirnya menyampaikan bahwa dirinya sedang sangat sibuk saat ini. Menyaksikan Asia yang mulai tersulut emosi, Lan Qi tak bisa menahan tawa kecil yang keluar darinya. Di tempat lain, Ketua Departemen menghubungi Mr. Zombie, melaporkan bahwa Violet dan Lan Qi tengah menghadapi masalah. Mr. Zombie tampak bingung, bertanya-tanya sejak kapan jalur komunikasinya bisa pulih kembali. Ketua Departemen memastikan apakah Presiden berhasil dikawal dengan selamat hingga tiba di hotel. Mr. Zombie mengonfirmasi bahwa mereka sudah sampai di tujuan. Ketua Departemen kemudian meminta Mr. Zombie segera menuju lokasi Violet untuk memeriksa situasi yang sedang terjadi. Mr. Zombie bersiap untuk berangkat, namun muncul keraguan apakah tempat Presiden akan tetap aman. Ketua Departemen menenangkan dengan mengatakan bahwa itu adalah wilayah kekuasaan mereka, sehingga Presiden akan tetap terlindungi. Sesaat kemudian, Mr. Zombie menutup telepon dan bersiap berangkat ke tempat Violet dan Lan Qi. Sementara itu, Lan Qi berdiri tegak memegang pedang panjangnya dengan sikap penuh keyakinan. Di sebuah laboratorium, Daun tampak berada di dalam tabung percobaan, melakukan serangkaian uji coba. Tak lama kemudian, Daun keluar dari tabung itu dengan ekspresi terkejut, memandang Lan Qi dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Di hadapan Daun, Lan Qi memegang sebuah suntikan berisi gen Mr. Zombie, menegaskan bahwa dirinya sudah tidak peduli lagi dengan apapun. Lan Qi teringat bahwa Violet sebelumnya hanyalah seorang ketua kelompok seperti dirinya, namun kini Violet jauh lebih kuat. Perasaan itu membuat Lan Qi tak bisa membiarkan keadaan begitu saja. Namun Daun segera menghentikan tindakan Lan Qi, memperingatkan bahwa gen tersebut belum diteliti secara menyeluruh dan efek sampingnya pada tubuh Lan Qi belum diketahui. Peringatan itu tidak menghentikan Lan Qi, yang dengan tegas menyuntikkan gen tersebut ke tubuhnya, merasa Daun terlalu banyak bicara. Perlahan, gen itu mengalir ke dalam tubuh Lan Qi. Sesaat setelah suntikan, Lan Qi menahan rasa sakit yang luar biasa. Itulah titik awal kekuatan baru Lan Qi, hasil transformasi gen Mr. Zombie yang membuatnya menjadi lebih kuat. Di belakangnya, Violet terus memperingatkan Lan Qi agar mengendalikan emosinya. Di hadapan mereka, Asia tertawa puas, merasakan pertarungan yang semakin menarik dan menegangkan. Namun Snow dan Rain menangkap sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Lan Qi membuka mulutnya dan mengeluarkan kembali api yang sebelumnya ia telan. Asia menganggap serangan itu remeh, merasa seperti ajakan bermain api dengannya. Lan Qi membalas dengan marah, memperlihatkan api yang lebih dahsyat dari mulutnya. Serangan balik itu membuat Asia, Snow, dan Rain tercengang. Api menyambar dan melahap tubuh Asia dengan cepat. Asia merasa serangan Lan Qi itu sangat tidak masuk akal dan sulit diterima pikirannya. Saat Asia lengah, Lan Qi melompat ke udara dengan gesit. Rain merasa heran sekaligus terkejut, mempertanyakan apakah benar Lan Qi mampu mengembalikan serangan api begitu saja. Tak lama kemudian, Lan Qi melesat dengan kecepatan penuh, menghantam Asia dengan keras ke permukaan tanah. Hantaman itu membuat Asia terbenam menembus hingga ke bawah tanah. Merasakan kekuatan sendiri, Lan Qi tertawa puas, menikmati sensasi yang benar-benar menakjubkan. Asia berusaha bangkit dan muncul ke permukaan dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan, bertanya-tanya apakah Lan Qi adalah monster. Melihat serangan Lan Qi yang luar biasa, Violet kembali memperingatkan agar Lan Qi mengendalikan emosinya. Jika tidak, Lan Qi bisa kehilangan akal dan kendali. Rain yang menyaksikan semua itu masih kebingungan, bertanya-tanya makhluk apa sebenarnya yang sedang mereka hadapi. Namun Lan Qi tak mengindahkan peringatan Violet. Matanya berubah menghitam pekat, cairan hitam menetes dari mulutnya,
dan tekadnya bulat untuk melahap Asia sampai habis. Kejutan kembali menghampiri Snow dan Rain ketika pandangan mereka menangkap sesuatu yang mengerikan. Lan Qi tampil dengan sosok yang semakin menakutkan, menunjukkan sikap sadis dengan tekad menghabisi Asia sampai tuntas. Ucapan Lan Qi itu membuat Asia terperangah, membangkitkan pertanyaan dalam benaknya. Asia bertanya-tanya siapa sesungguhnya Lan Qi, merasa heran bagaimana bisa ada zombie seperti dirinya berada di tempat tersebut. Tidak lama kemudian, suara pemimpin wanita kembali menghubungi Asia, menyuruhnya membatalkan misi segera. Pemimpin wanita itu berteriak dengan nada tegas, memperingatkan bahwa sesuatu yang sangat mengerikan tengah mendekat ke arah Asia. Dari langit, sebuah cahaya terang mulai muncul dan semakin mendekat dengan perlahan. Cahaya itu ternyata adalah tanda kedatangan Mr. Zombie, yang menuju langsung ke lokasi Violet dan Lan Qi. Pendaratannya menghasilkan ledakan besar di sekelilingnya. Kehadiran Mr. Zombie memicu hembusan angin kencang dan mengangkat asap tipis di udara sekitarnya. Meski begitu, Asia tetap bersikeras melanjutkan pertarungan, yakin bahwa pemenang belum ditentukan. Tiba-tiba, seorang zombie lain bernama Ah Gui dari kelompok Asia datang menghampiri. Ah Gui mengajak Asia untuk segera meninggalkan tempat itu demi keselamatan. Namun Lan Qi tak mengizinkan, menuntut agar mereka menyerahkan nyawa tanpa tawar-menawar. Asia tampak ragu dan merengut, menyebutkan bahwa mereka belum menentukan siapa pemenangnya. Tetapi Ah Gui tetap bersikeras, memperingatkan bahwa jika Asia terus bertarung, nyawanya bisa terancam. Tak lama kemudian, Lan Qi melepaskan serangan besar ke arah Asia dan Ah Gui. Asia terkejut dengan serangan baru yang diluncurkan Lan Qi. Serangan itu menyebar luas ke segala penjuru, sementara Ah Gui membawa Asia melarikan diri. Tembakan Lan Qi menghantam gedung di dekatnya, membuat bangunan itu hampir runtuh. Ah Gui terus melaju kencang, berusaha menghindar dari serangan dahsyat Lan Qi. Snow dan Rain kembali dibuat tercengang oleh kekuatan luar biasa yang diperlihatkan Lan Qi, membuat mereka bertanya-tanya apakah itu adalah semacam teknologi. Tiba-tiba tubuh Snow dan Rain terhempas oleh gelombang tembakan Lan Qi. Menyadari gedung yang mulai ambruk, mereka merasa waktu semakin sempit untuk melarikan diri. Dalam keheningan, Snow dan Rain hanya bisa terdiam, menyaksikan gedung itu mulai runtuh menimpa mereka. Violet merasa sangat kesal melihat Lan Qi kehilangan kendali, padahal hanya sisa-sisa kekuatannya yang tersisa. Namun kekuatan Lan Qi ternyata jauh melampaui prediksinya. Violet menutup wajahnya dan segera menginstruksikan semua orang untuk berlindung. Snow memejamkan mata, menerima nasibnya seolah sudah pasrah dengan gedung yang akan menimpanya. Namun, tepat sebelum gedung itu jatuh menindih mereka, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Di udara, seseorang berhasil membelah gedung tersebut menjadi dua. Rain perlahan membuka matanya, masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Di hadapan Snow dan Rain, sosok Mr. Zombie muncul sebagai penyelamat dengan kekuatannya yang mampu membelah gedung itu. Snow dan Rain masih kebingungan, mencoba memahami kejadian luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Namun tatapan Snow langsung tertuju pada Mr. Zombie dan ia terdiam dalam keheningan. Mr. Zombie berdiri di hadapan mereka, tanpa menunjukkan wajahnya secara penuh. Tak lama kemudian, Mr. Zombie melirik ke arah Snow dan Rain, memperlihatkan sedikit wajahnya yang merupakan wujud ketiga. Tatapan Snow terpaku penuh kekaguman pada ketampanan wajah Mr. Zombie yang tersembunyi di balik hoodie gelapnya. Diam tanpa sepatah kata, Mr. Zombie hanya menatap mereka dengan tatapan yang sunyi namun penuh arti. Di sisi lain, Lan Qi masih melancarkan kekuatannya tanpa kendali. Serangan-serangan energi membelah ruang ke segala arah dengan liar. Mr. Zombie menatap Lan Qi dengan ekspresi sinis, menilai kegilaan yang sedang berlangsung. Rain memandang Mr. Zombie dengan penuh kebingungan, bertanya-tanya apa langkah selanjutnya yang akan diambil sosok misterius itu. Tiba-tiba, Mr. Zombie mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Lan Qi yang sudah tak terkendali itu. Lan Qi masih meraung, menumpahkan amarahnya dalam ledakan kekuatan yang membuat kerusakan di sekitarnya. Namun seketika, Mr. Zombie menggenggam tangannya erat-erat, sebuah aura kuat terpancar dari gerakannya. Topeng yang menutupi wajah Lan Qi pecah berkeping-keping, hancur berantakan tanpa sisa. Dengan lepasnya topeng itu, kekuatan liar Lan Qi mulai menghilang perlahan, mereda menjadi kegelapan yang pudar. Snow dan Rain kembali dibuat terkejut oleh kemampuan Mr. Zombie, bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukan hal tersebut. Setelah menurunkan tangannya, Mr. Zombie menatap Lan Qi dengan dingin, tak ada ampun dalam sorot matanya. Tidak lama kemudian, topeng yang menutupi wajah Violet juga menghilang, dan dia memanggil Lan Qi dengan penuh kecemasan. Lan Qi tampak kebingungan, tidak mengingat apa yang baru saja terjadi, wajahnya memerah menahan rasa sakit yang mendera. Snow dan Rain sekali lagi menoleh ke arah Mr. Zombie, yang kini sudah kembali ke wujud pertamanya. Kebingungan menyelimuti pikiran mereka, tak memahami perubahan bentuk sosok di depan mereka itu. Sementara itu,
Violet membopong Lanky dengan penuh perhatian, mengingatkan bahwa peringatan untuk mengendalikan emosi sudah disampaikan sebelumnya. Di tempat lain, Snow mengucek matanya, memastikan apa yang dilihatnya bukan ilusi. Rasa heran membuncah di dalam diri Snow. Apakah ada yang salah dengan penglihatannya? Karena dia yakin baru saja melihat pria tampan berdiri di depannya. Hal yang sama juga dirasakan Rain, yang mengaku melihat sosok pria tampan itu pula. Namun Rain mencoba menolak kenyataan tersebut, menganggapnya hanya imajinasi semata. Sementara Snow menyalahkan keadaan itu pada fakta bahwa mereka sudah terlalu lama menjomblo. Snow dengan cepat meludahi pikirannya sendiri, merasa jijik karena sempat terpesona pada Mr. Zombie yang tampan itu. Rain pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok Mr. Zombie tersebut? Mr. Zombie sendiri tetap diam, menatap kondisi Lanky yang kini melemah setelah sebelumnya dikuasai amarah. Kemudian, Rain menanyakan pada Snow tentang pengalamannya menyelidiki negara A. Apakah Snow pernah melihat Mr. Zombie sebelumnya? Namun jawabannya adalah tidak pernah mengenal sosok itu sama sekali. Beberapa saat kemudian, Mr. Zombie bersama Violet dan Lanky masuk ke dalam sebuah mobil. Melihat kekuatan luar biasa yang mereka miliki, Rain menduga mereka pasti sudah memperoleh teknologi dari peradaban kuno. Rain merasa kesal karena tiba-tiba Lanky menjadi sangat kuat, sementara mereka berdua belum sempat melakukan apapun, membuat mereka terlihat seperti pemula. Di saat yang sama, Snow mengangkat telepon dan menerima laporan bahwa Pak Presiden sudah tiba di hotel. Snow lalu melaporkan kepada kakak pemimpin wanita bahwa Pak Presiden negara A telah sampai di hotel, dan sepertinya orang-orang negara A mempermainkan mereka, sehingga mereka harus kembali ke markas utama. Snow kemudian meminta Xiaoji untuk mendengarkan perintahnya, dan membantunya menemukan jabatan yang dimiliki Mr. Zombie di negara A. Di tempat lain, Xiaoji menerima perintah itu dengan sigap. Beberapa saat kemudian, sesuatu terlihat meluncur ke atas sebuah gedung tinggi. Ternyata Ah Gui membawa Asia ke tempat itu. Asia masih bersikeras bahwa pertarungan belum selesai, namun Ah Gui memintanya untuk diam, mengingatkan bahwa tanpa penyelamatan Ah Gui, Asia mungkin sudah tewas di tempat itu. Ah Gui mendesak Asia untuk mengabaikan orang misterius tersebut, sebab kesempatan terbaik mereka untuk menjalankan rencana pembunuhan sudah hilang karena kehadiran Mr. Zombie. Ah Gui merasakan dua aura asing yang sangat kuat telah memasuki wilayah mereka, dua bos zombie tangguh yang benar-benar mengancam. Kabar itu membuat Asia terkejut dan penuh kebingungan. Sementara itu, sebuah pesawat melintas di udara, meluncur cepat menuju sebuah bandara di negara B. Tak lama kemudian, pesawat itu mendarat di tempat khusus transportasi hewan peliharaan. Dua bos zombie kuat yang dimaksud Ah Gui adalah Lang dan Fur, yang baru saja tiba di negara B. Di bandara, setelah pesawat mendarat dengan mulus, suasana mulai hidup dengan kehadiran makhluk yang tak biasa. Fur terus menyalak dengan keras di balik kandang. Suaranya menggema seperti peringatan. Perlahan, seseorang memasang tali di leher Fur, memastikan makhluk itu terkendali. Di sampingnya, Lanky berbisik pelan, memerintah agar Fur tidak banyak berulah. Ancaman jika ketahuan, Lanky berjanji akan melaporkannya pada Mr. Zombie. Mendadak, Fur teringat pada varmint yang terikat di atas gedung Mr. Zombie, dan segera berubah, berakting seperti seekor anjing biasa. Dengan gonggongan yang menyerupai anjing sungguhan, Fur berusaha menyembunyikan wujud aslinya. Snow yang menyaksikan kejadian itu mengamati dengan cermat, menyadari bahwa hewan peliharaan Violet dan Lanky memang bukan sembarang makhluk, melainkan sangat spesial. Violet mencoba menutupi fakta tersebut dengan tawa ringan, seolah menganggap anjing mereka memang sedikit berbeda dari yang lain. Sementara itu, Lanky bersiul pelan, berusaha mengusir rasa gugup yang menyelimuti dirinya. Namun di sudut lain, Snow dan Rain tampak ketakutan ketika menghadapi Fur, merasakan aura berbeda dari makhluk itu. Kemudian Snow berjabat tangan dengan Violet, memastikan tidak ada masalah yang tersisa. Snow mengingatkan bahwa rapat resmi akan dimulai 2 hari lagi, dan meminta mereka untuk bekerja sama dengan baik. Tak lama setelah itu, mereka pun berpisah di bandara, masing-masing melangkah dengan pikiran berat. Saat melangkah pergi, Snow melirik ke belakang dan mencatat betapa berhati-hatinya Violet dan Lanky, serta betapa mereka belum pernah berhadapan langsung sebelumnya. Snow menyadari, mustahil membuat mereka menunjukkan sumber kekuatan sesungguhnya dengan mudah. Kemudian Snow bertanya pada Rain, apakah orang profesional yang disewa Rain sudah tiba. Rain melihat jam dan menyimpulkan, berdasarkan waktu, orang itu seharusnya sudah sampai di markas. 2 hari pun berlalu. Presiden Kota A secara resmi memulai kunjungan selama 7 hari untuk rangkaian pertemuan penting. Di lokasi acara, kerumunan orang sudah memenuhi wilayah tersebut. Sementara para reporter melaporkan dengan antusias bahwa Presiden Kota A tengah meninjau sektor bisnis yang dimiliki mereka. Mereka menyampaikan kemungkinan bahwa Presiden Kota A akan menandatangani kontrak bisnis besar dengan negara mereka, sebuah langkah strategis yang dinantikan banyak pihak. Saat siang hari, Presiden Kota A dijadwalkan mengunjungi perusahaan teknologi milik mereka, pusat inovasi yang jadi kebanggaan bangsa.
Sore harinya, Presiden Kota A akan bertemu dengan Yang Mulia Ratu, mempererat hubungan diplomatik yang sudah lama terjalin. Para penduduk yang menyaksikan momen bersejarah ini tak ingin melewatkan kesempatan. Banyak yang merekam dan memotret dengan penuh antusiasme. Malam harinya, Presiden Kota A akan duduk bersama para menteri penasihat untuk berdiskusi mengenai berbagai isu internasional yang mendesak. Setelah rangkaian acara selesai, Violet tampak lelah namun lega. Ia merasa tenang karena negara B bersedia bekerja sama dalam hal keamanan, sebuah kerjasama yang sangat diperlukan demi menghindari komplikasi rumit di masa depan. Sementara itu, di markas, Rain masih diselimuti kebingungan, mempertanyakan keyakinan Snow tentang perubahan sosok Mr. Zombie menjadi pria tampan. Snow tetap yakin dan tegas, meyakini apa yang dilihatnya benar-benar terjadi. Tidak lama kemudian, seorang pria mendekati mereka, disampaikan bahwa pria itu diutus oleh menteri penasihat untuk bekerja sama. Rain melirik ke arah pria itu dan merasa lega karena sosok yang ditunggu akhirnya datang. Pria tersebut adalah Ketua Departemen Cui, yang segera menyapa dengan penuh kewibawaan. Cui langsung bertanya mengenai ingatan siapa yang ingin diekstrak. Rain membuka layar dan menunjukkan sosok Mr. Zombie, menjelaskan bahwa ingatannya adalah target utama mereka. Rain menegaskan bahwa rapat sudah selesai, sehingga mereka harus bergerak cepat. Mr. Zombie adalah sosok yang sangat misterius, tanpa intel yang mendampinginya, meskipun banyak tokoh penting dari negara A ikut serta dalam intel tersebut. Snow mengakui bahwa pencarian informasi sejauh ini nihil, namun ia sangat yakin Mr. Zombie memiliki kaitan erat dengan peradaban kuno yang terlupakan. Cui tertawa ringan, menyatakan bahwa ia sudah memahami situasi dengan baik, dan tak ada hal yang tidak bisa ia tangani. Dengan sebuah tombol di tangannya, Cui menekannya, memulai proses perubahan. Di depan Snow dan Rain, asap mengepul dan menyelimuti ruangan. Seketika, sosok Cui berubah wujud menjadi Presiden Kota A. Cui tertawa kecil dan menunjukkan penampilannya yang sempurna. Rain tersenyum bangga, merasa perubahan itu sangat sempurna, dan menyerahkan segala sesuatunya sepenuhnya kepada Cui. Beberapa saat kemudian, Violet tampak berdiri di depan sebuah mesin minuman, berdampingan dengan Mr. Zombie. Dengan satu kaleng minuman di tangan, Violet memberikannya kepada Mr. Zombie. Sambil menikmati minuman itu, Violet diliputi rasa penasaran tentang berapa lama sebenarnya Mr. Zombie telah hidup. Namun, jawaban yang diterima tidak memuaskan. Mr. Zombie mengaku sudah melupakannya. Violet pun mencoba menebak-nebak, mungkin 800 tahun, 1000, atau bahkan 2000 tahun lamanya. Tak lama kemudian, Violet memutuskan untuk pergi, merasa sia-sia menanyakan sesuatu yang tak bisa dijawab. Sementara ia menjauh, Mr. Zombie menyampaikan bahwa dirinya akan kembali tidur. Di sisi lain, Anshi bersama pria misterius itu tengah berusaha menggali kebenaran. Keduanya penasaran ingin mengetahui siapa sebenarnya sosok yang baru saja mereka lihat. Anshi sangat yakin bahwa makhluk itu bukan manusia. Dari balik tembok, Anshi mengamati gerak Mr. Zombie yang berjalan menjauh. Tanpa sedikit pun menoleh ke belakang, Mr. Zombie tampak tak menyadari bahwa dirinya sedang diikuti. Anshi mendekat perlahan, berusaha melihat lebih jelas. Namun, dari belakang, aura mengerikan yang terpancar dari tubuh Mr. Zombie terlihat begitu nyata, membuat Anshi merinding. Tanpa berpikir panjang, Anshi langsung melarikan diri sambil menarik pria itu bersamanya. Dengan panik, Anshi menyatakan bahwa Mr. Zombie sangat berbahaya dan tak ingin terlibat lebih jauh. Ucapan itu membuat pria di sisinya kebingungan. Sementara itu, sebelum Mr. Zombie mencapai kamarnya, suara ponsel yang berdering menghentikan langkahnya. Ia pun mengangkat telepon itu, dan terdengar suara Violet yang mengabarkan bahwa Pak Presiden sedang mencarinya. Ternyata, panggilan tersebut sebenarnya berasal dari Snow, yang sedang menyamar sebagai Violet. Dengan suara tenang, Snow meyakinkan Mr. Zombie bahwa Pak Presiden benar-benar ingin menemuinya, dan kini tengah menunggu di ruang Juni 14. Di sisi lain, nampak sosok Violet yang menatap ke arah Lanki, yang berdiri di belakangnya. Violet pun mempertanyakan keberadaan Lanki di tempat itu. Lanki lantas menjelaskan bahwa Pak Presiden juga tengah mencari mereka. Pada saat yang sama, Mr. Zombie terlihat membuka pintu ruangan yang telah disebutkan oleh Snow. Wajahnya menunjukkan kebingungan saat melihat isi ruangan tersebut. Di hadapannya, berdiri Cui yang menyamar menjadi Pak Presiden. Cui menyambut kedatangan Mr. Zombie dengan menyatakan bahwa akhirnya ia datang juga. Cui menyebutkan bahwa ada hal penting yang ingin ditanyakan. Sementara itu, Violet dan Lanki mulai panik karena tidak lagi bisa menghubungi Mr. Zombie. Dari kejauhan, Snow yang mengamati mereka dengan tenang menyadari situasi itu. Ia mengatakan bahwa kini mereka juga telah mengetahui bagaimana cara mengganggu jalur komunikasi, dan sebentar lagi, mereka akan mengungkap rahasia kekuatan Mr. Zombie. Saat Violet dan Lanki melangkah menuju ruangan Pak Presiden, di dalam ruangan tersebut tampak Lang dan Fur yang terkurung di dalam kandang. Di sisi lain,
Pak Presiden sedang memainkan permainan Tetris untuk menghabiskan waktu. Setibanya di ruangan itu, Violet langsung mempertanyakan tujuan Pak Presiden memanggil mereka. Pak Presiden menjelaskan bahwa ia ingin pergi ke toilet. Permintaan yang tak terduga itu membuat Violet dan Lanky keheranan. Meski begitu, mereka tetap mengantar Pak Presiden menuju toilet. Sesampainya di depan toilet, Violet bertanya apakah tidak masalah jika mereka tidak ikut masuk. Lanky menenangkan bahwa tempat itu berada dalam pengawasan mereka, dan tidak akan terjadi hal yang mencurigakan. Di dalam toilet, Anshi dan pria misterius itu tampak sedang buang air kecil. Pria itu kemudian bertanya mengapa Anshi mengajaknya ke tempat tersebut, hanya untuk kemudian memintanya kabur. Anshi menjawab bahwa ia hanya ingin memastikan sesuatu. Siapa tahu ada peluang untuk melarikan diri. Namun pria itu merasa ragu. Bukankah sosok yang menakutkan itu berada di tempat ini? Selain itu, mereka juga telah melewatkan kesempatan terbaik, dan kesempatan itu mungkin tak akan datang lagi. Sementara itu, dari dalam toilet, terdengar siulan santai. Pak Presiden ternyata berada di sana, berdiri di samping Anshi dan pria tersebut. Ia menoleh dengan tenang ke arah Anshi, seolah memberikan penilaian atas situasi yang terjadi. Di luar toilet, Violet dan Lanky masih menunggu dengan sabar. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat terjadi di dalam toilet, menyebabkan kerusakan besar pada bangunan. Ledakan tersebut berasal dari tindakan Anshi, yang berhasil membawa pergi Pak Presiden bersama pria itu. Dalam pelariannya, Anshi sempat menyiratkan bahwa tak ada yang akan menyangka kejadian luar biasa seperti itu bisa terjadi di sebuah toilet. Anshi dan pria itu tampak begitu gembira. Bagi mereka, keberhasilan ini terasa seperti memenangkan hadiah utama. Dengan gesit, Anshi dan pria itu membawa kabur Pak Presiden, melompat dari satu atap gedung ke atap lain dengan lincah. Tawa puas mengiringi langkah Anshi, tak pernah terbayangkan ia bisa mendapatkan jackpot seperti ini. Pria itu juga tertawa lepas, menyadari mereka berhasil menyerahkan Pak Presiden begitu saja tanpa perlawanan berarti. Di depan toilet, Lanky dan Violet mulai merasakan kecurigaan, apakah suara gaduh itu nyata atau hanya imajinasi. Pelan-pelan, keduanya memeriksa bagian dalam toilet pria, bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang dilakukan Pak Presiden hingga menimbulkan keributan. Saat menengok ke dalam, sebuah lubang besar muncul di ujung tembok toilet, sebuah kehancuran yang tak terduga. Kejutan membekap Violet dan Lanky, rasa waspada langsung menguasai suasana. Bel peringatan bahaya pun berbunyi nyaring, membelah ketegangan udara. Violet segera menginstruksikan para militer untuk mengaktifkan sistem penguncian penuh, mengabarkan bahwa Pak Presiden telah diculik. Mereka harus menemukan Pak Presiden lebih dulu, sebelum kabar ini tersebar ke media. Lanky menyarankan agar segera menghubungi orang-orang negara B, meminta bantuan mereka karena insiden ini terjadi di wilayah mereka. Segera mereka juga memeriksa rekaman CCTV untuk mencari petunjuk. Violet yang masih bingung terus bertanya, apakah Mr. Zombie masih belum bisa dihubungi? Sementara Lanky juga berusaha mencari keberadaan Mr. Zombie. Tidak ada jawaban yang datang, membuat Violet semakin kesal dan frustrasi. Lanky kemudian menyatakan niatnya untuk berubah. Namun Violet menahannya dengan mengingatkan kejadian terakhir yang baru saja berlangsung. Menurut Violet, tanpa kehadiran Mr. Zombie, perubahan Lanky bisa berakibat fatal, bahkan berpotensi membunuh semua orang, termasuk Pak Presiden. Rasa takut menguasai Violet. Ia khawatir dirinya tak mampu mengendalikan kekuatan itu, dan hal itu justru akan membahayakan Pak Presiden walau berhasil ditemukan. Tanpa keyakinan penuh, mereka tak bisa memanfaatkan kekuatan tersebut. Lanky pun bertanya-tanya, apa langkah berikut yang harus mereka ambil? Tak lama, Violet menangkap sesuatu di sudut ruangan Pak Presiden. Mereka segera mendekati Lang dan Fur yang masih terkurung di dalam kandang. Lanky mempertanyakan keseriusan Violet dalam mengambil tindakan itu. Violet mendekat ke Fur dan menyerahkan sebuah benda, bertanya apakah Fur mampu menemukannya, namun Fur meminta agar mereka dibebaskan terlebih dahulu. Saat Violet membebaskan Lang dan Fur, Lanky memastikan apakah mereka memang bukan sekadar anjing biasa dan mampu menemukan Pak Presiden. Belum sempat menjawab, sebuah tangan tiba-tiba meraih kalung Fur. Tanpa ragu, Lang menarik Fur dengan kalungnya. Violet dan Lanky saling bertukar pandang, bingung dengan apa yang akan terjadi. Tak lama kemudian, Lang melemparkan Fur keluar kandang. Lemparan itu memicu ledakan besar yang mengguncang ruangan. Violet dan Lanky buru-buru menutup wajah dari semburan debu dan api yang timbul. Di sisi seberang, Lang tampak puas, merasa akhirnya mereka bebas. Lang menoleh ke belakang dan menendang dengan kuat. Dalam sekejap, Lang menghilang sambil meminta agar sisa urusan diserahkan pada mereka. Kepergian Lang dan Fur memicu ledakan baru. Asap tebal memenuhi udara di sekitar mereka. Violet dan Lanky masih terombang-ambing dalam kebingungan. Lanky bertanya-tanya bagaimana cara itu bisa lebih aman dibandingkan dengan perubahan yang pernah mereka alami. Di udara, Lang dan Fur melesat cepat bagaikan roket.
Anshi tampak bingung saat melihat sesuatu yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Fur memperingatkan Anshi agar menyerahkan Pak Presiden jika tak ingin mati. Peringatan itu membuat Anshi terkejut. Kemarahan membara dalam diri Anshi yang mengutuk bajingan dari negara A yang telah membesarkan bos zombie. Pria itu mendesak Anshi untuk segera bergerak dan sampai di markas secepat mungkin. Sementara itu, Lang dan Fur tetap tenang, penuh keyakinan akan kemampuan mereka untuk menghabisi lawan. Di hotel tempat Pak Presiden menginap, Lan Qi bertanya pada Violet tentang langkah selanjutnya. Violet pun mulai merancang rencana untuk segera mengejar mereka. Di belakang, Violet dan Lan Qi berusaha mengejar. Namun kecepatan mereka tak mampu menyamai laju yang begitu luar biasa. Anshi yang membawa Pak Presiden berlari secepat kilat menuju markasnya, dengan pria misterius yang mengikuti. Di langit, pergerakan mereka meninggalkan jejak seperti komet yang menyala, meluncur menembus udara malam. Sementara itu, dari kejauhan, para zombie negara B mendengar suara perintah yang memaksa mereka untuk segera menjauh. Beberapa saat kemudian, Anshi dan pria itu bersama Pak Presiden telah mendarat di markas. Ah Gui dan Asia segera menghampiri. Ah Gui tampak mengenali sosok yang dibawa oleh Anshi. Sosok yang tak lain adalah Pak Presiden. Namun Anshi menegaskan bahwa situasinya genting. Dua bos zombie sedang mengejar, dan mereka tak bisa hanya diam menunggu. Tak berselang lama, Lang dan Fur tiba di markas zombie negara B. Kedatangan mereka membuat seluruh zombie negara B terperangah. Kebingungan menyelimuti mereka, karena kedatangan itu tak biasa. Para zombie bertanya-tanya, apakah benar itu bos zombie dari negara A? Fur kemudian menyampaikan maksud kedatangannya, menuntut penyerahan Pak Presiden demi menghindari konflik. Namun Lang memberikan peringatan, bahwa pertarungan akan melibatkan zombie dari negara lain. Ah Gui menanggapinya dengan tawa kecil. Dalam pikirannya, dua negara manusia bahkan belum memulai perang. Lalu mengapa mereka, para zombie, harus memulainya lebih dulu? Sebagai pemimpin para zombie, Ah Gui mempertanyakan keputusan Fur yang justru memilih membantu manusia. Kebingungan tampak di wajah Fur. Ia merasa heran, mengapa para zombie negara B tak melihat ke cermin sendiri. Bukankah mereka juga bekerja sama dengan manusia? Anshi merasakan amarah muncul di dadanya, merasa bahwa mereka tak punya hak mempertanyakan keputusan itu. Ah Gui kemudian menjelaskan bahwa kerjasama yang ia jalin hanya untuk masa depan para zombie, demi rencana yang jauh lebih besar dan menakjubkan. Penjelasan itu justru menyulut kemarahan dalam diri Fur. Emosi yang meledak tiba-tiba menariknya kembali pada masa lalu, saat kehidupannya berada di ujung tanduk. Sebagian hidup Fur hanyalah seekor burung biasa. Ia hanyalah seekor gagak kecil, yang hidup dalam kelompok yang bertugas membersihkan mayat dan sampah untuk manusia. Kelompok Fur memangsa hama, menjaga agar wabah penyakit tidak menyebar pada manusia. Namun pada akhirnya, peran mereka diremehkan dan dianggap sebagai hama, hanya karena bentuk dan ancaman yang terlihat dari luar. Kebencian yang dirasakan Fur bukanlah berasal dari prasangka. Ia membenci manusia karena perasaan iri. Ia ingin menjadi seperti mereka, memiliki sepasang kaki, kesadaran penuh, dan kebijaksanaan yang tinggi. Fur ingin melampaui takdirnya sebagai burung pemangsa bangkai. Namun meski punya niat baik, bangsa Fur akhirnya tetap dimusnahkan oleh tangan manusia. Kenangan itu membawa Fur pada satu peristiwa yang tak terlupakan. Saat itu, Mr. Zombie menemukan seekor burung yang terjatuh. Sambil membongkar reruntuhan, Mr. Zombie mencari kehidupan yang masih tersisa. Di balik puing, ia menemukan seekor burung malang. Tubuhnya terbelah, satu sayapnya hilang. Dengan hati-hati, Mr. Zombie mengangkat burung itu dan menyelamatkannya, lalu memberinya nama Fur. Dalam benaknya, Mr. Zombie mengingatkan bahwa kebencian dan kehancuran bukan jalan keluar. Ia kemudian menaruh Fur di saku bajunya dan membawanya pergi. Memori itu tertanam kuat di dalam diri Fur dan kini membangkitkan kesadaran lamanya. Fur menyadari bahwa rencana mereka bukan sekadar tindakan, melainkan bukti nyata dari keyakinan yang lebih besar. Ah Gui pun merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapai satu titik pemahaman yang sama. Di belakang, Violet dan Lan Qi baru tiba, dengan napas tersengal karena kelelahan. Mereka merasa kecepatan Anshi dan yang lainnya di luar batas. Sementara itu, Asia yang sejak tadi menahan emosi merasa bahwa Ah Gui terlalu terbawa oleh cerita Fur. Asia menegaskan bahwa wilayah ini bukan milik siapapun, dan para zombie negara B tidak akan gentar hanya karena ancaman. Ucapan itu membuat Fur perlahan berubah. Wujudnya berganti, menampakkan sosok yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Violet dan Lan Qi terperangah. Wajah Fur yang tadinya tertutup seperti bertopeng, kini terlihat seperti wajah manusia. Sesaat, kenangan kembali membanjiri pikiran Fur, momen ketika Mr. Zombie menyelamatkannya, dan menyampaikan bahwa siapapun Fur kelak, entah manusia atau makhluk lain, semua yang ia inginkan bisa menjadi kenyataan. Kini,
Dengan wajah tampannya yang manusiawi, Fur berdiri tegas, memperlihatkan bahwa sejak awal, dirinya tak pernah berniat melakukan negosiasi. Melihat ketampanan dan sikap tegas Fur, Violet dan Lanky hanya bisa terpaku, diliputi keterkejutan dan kebingungan yang semakin mendalam. Di tengah kerumunan zombie negara B, Fur berdiri tegap. Sosoknya memancarkan kekuatan yang sulit dipercaya. Violet dan Lanky tampak kebingungan, mencoba mencerna perubahan yang baru saja mereka saksikan. Sulit percaya bahwa Fur sebelumnya hanyalah seekor anjing biasa. Ah Gui pun tampak bingung menyaksikan transformasi Fur, sementara Asya mengejek dengan sinis, menyebut Fur sebagai burung tanpa sayap yang mencoba merubah dirinya menjadi manusia. Tanggapan itu hanya membuat Fur terdiam, menatap mereka dengan pandangan penuh sindiran dan ketegangan yang membara. Emosi Asya memuncak, kemarahannya meledak. Terlihat jelas saat ia mengangkat tangan dan mengumpulkan bola api raksasa, siap melancarkan serangan membakar ke arah lawan. Lanky segera memperingatkan Lang dan Fur, agar tidak menganggap remeh kekuatan Asya. Tak lama kemudian, bola api itu meluncur deras menuju mereka, namun Fur dengan sigap menghindar, mengubah serangan itu menjadi pusaran angin tornado yang perlahan menghilang ke udara. Violet dan Lanky menutup wajah dari terpaan angin, namun bagi Violet itu hanyalah tekanan biasa yang tak membahayakan. Merasa situasi tak terkendali, Violet mengajak Lanky untuk mundur dan menyerahkan pertarungan pada Lang dan Fur, sementara mereka berdua memilih fokus mencari Pak Presiden. Asya, dengan cepat melesat ke arah Fur, bola api di tangan semakin membesar dan berbahaya. Fur menancapkan kakinya di tanah, menahan laju serangan itu dengan tegas. Seketika, Fur melepaskan pukulan keras ke dada Asya yang membuat seluruh yang hadir terkejut. Keheningan menyelimuti saat Asya tidak berupaya melawan, menerima hantaman tanpa perlawanan. Pukulan itu menghantam Asya hingga terpental jauh melewati beberapa bangunan di depannya. Ah Gui terpaku, bertanya-tanya dalam hati apakah itulah kekuatan asli Fur. Dengan ekspresi datar, Fur menarik satu tangannya ke belakang, bersiap melancarkan serangan berikutnya, sementara ketegangan menyelimuti para zombie negara B yang mulai merasa cemas. Mata Fur yang kini menghitam sepenuhnya, memperlihatkan cakarnya yang tajam siap menerkam. Di depan Fur, sebuah bangunan tinggi bertingkat mendadak terbelah menjadi 3 bagian. Pecahan-pecahan reruntuhan beterbangan ke udara. Para zombie di negara B berhamburan ketakutan, terlempar ke udara akibat ledakan dahsyat tersebut. Ah Gui menatap gedung yang hancur, menyaksikan asap tipis membumbung ke langit sebagai tanda kehancuran. Sementara itu, Asya terbaring lemah dengan luka cakaran yang menganga di tubuhnya, nyaris tak berdaya. Ah Gui merasa kemarahan membara melihat kondisi rekannya, sementara Violet dan Lanky memilih menjauh dari medan pertempuran. Dari tubuh Fur, kobaran api mulai menyala, melingkar dan menari mengikuti gerakannya. Ah Gui segera memerintahkan pasukan zombie kota B untuk menyerang secara bersamaan dan menjauhkan bos zombie itu darinya. Tak mau kalah, Ah Gui mengeluarkan kekuatan teknik pisau miliknya. Pisau itu melesat tajam ke arah Fur dengan kecepatan mematikan. Tanpa perlawanan berarti, Fur menahan pisau itu dengan tubuhnya, kemudian dengan kuat menangkap dan menghancurkan pisau tersebut dalam genggamannya. Ah Gui menolak kakinya ke tanah, mendorong tubuhnya melesat ke udara menuju Fur. Keduanya bertemu, saling menahan kekuatan satu sama lain dengan tensi yang tinggi. Fur menatap Ah Gui dengan tatapan sinis yang menusuk. Tiba-tiba sebuah ledakan terjadi, menghempaskan Ah Gui terpental ke belakang. Rasa kesal dan frustrasi membara dalam diri Ah Gui menyaksikan betapa kuatnya Fur. Fur kemudian membentangkan kedua tangannya, mengumpulkan energi besar yang berpendar mengancam. Di sisi lain, Violet dan Lanky berhasil menemukan keberadaan Pak Presiden. Anshi sesaat menoleh ke belakang, menyadari Violet dan Lanky tengah mengejar mereka. Menyadari hal itu, Ah Gui memerintahkan pasukan zombie untuk menghadang kedua orang itu. Dari segala penjuru, para zombie berlari mendekat, siap menghalangi jalan Violet dan Lanky. Namun tatapan mereka terpaku pada sosok Lang yang berdiri tegak di atas sebuah tiang. Tak lama, Lang melompat dan mendarat dengan gemuruh. Tangan Lang tiba-tiba berubah menjadi raksasa dan melayang di udara, sebelum menghantam tanah dengan kekuatan dahsyat. Tak jauh dari situ, Lang berubah wujud menjadi zombie raksasa, tubuhnya membesar hampir menyentuh langit. Kemunculan Lang yang raksasa itu membuat gelombang kejut menghantam dan menghancurkan para zombie negara B, menghempaskan mereka ke udara. Violet dan Lanky terpana, takjub melihat kekuatan dahsyat yang baru saja muncul, terdiam dalam keheranan yang mendalam. Di tengah kota zombie negara B, Lang berdiri tegap dengan tubuh raksasa menjulang hampir mencapai angkasa. Wujud Lang yang raksasa tampak melangkah gagah, menghancurkan bangunan-bangunan yang berdiri di bawah kakinya. Setiap kali Lang menginjakan kaki, reruntuhan dan para zombie berterbangan ke udara, tercipta gelombang kehancuran yang tak terbendung. Ah Gui terpana dan sangat terkejut, menduga bahwa sosok itu adalah spesies alien dari zaman kuno yang legendaris.
Sementara itu, Violet dan Lan Qi menunjuk ke arah Lang dengan mulut terbuka lebar, bertanya-tanya dalam hati bagaimana mungkin Lang dan Fu bisa hidup meski sebelumnya mereka terkurung dalam kandang. Mereka berdua sempat mengira Lang dan Fu bukan ancaman, sehingga membiarkan mereka bebas, namun kini tercengang melihat perubahan yang begitu berbeda pada keduanya. Dengan perasaan campur aduk, mereka memperingatkan agar Lang dan Fu tidak menyakiti Pak Presiden yang sedang mereka lindungi. Tak jauh dari situ, Lang berdiri gagah, memancarkan aura penuh percaya diri yang tak terbantahkan. Anshi dan pria yang bersamanya tampak terkejut luar biasa saat menyaksikan kemunculan wujud Lang yang mengerikan. Menurut Anshi, Lang adalah makhluk spesies alien zaman kuno dengan tingkatan yang legendaris dan nyaris tak terkalahkan. Anshi menyerahkan Pak Presiden pada pria itu dan memintanya untuk mengamankan serta menyerahkan sang pemimpin pada pemimpin wanita. Sementara itu, Anshi berjanji akan membantu Ah Gui menghadapi ancaman yang datang dan memerintahkan pengaktifan alat penguat kesadaran yang mampu memperkuat kemampuan mereka semua. Anshi yakin, tanpa alat tersebut, seluruh pasukan zombie dari kota B akan hancur musnah. Meskipun mempertaruhkan nyawa sekalipun, mereka tetap bukan tandingan Lang dan Fu. Ah Gui merasakan kekesalan mendalam, bertanya-tanya bagaimana mungkin di era modern ini masih ada monster dari zaman kuno yang bangkit kembali. Tiba-tiba, sesuatu yang kecil melesat ke atas mata Lang, sosok Fu yang melompat dengan lincah ke tubuh Lang. Para zombie negara B mulai menduga bahwa Lang dan Fu bukan sekadar bos zombie biasa. Di tempat lain, pria itu berlari cepat untuk mengamankan Pak Presiden dan menyerahkannya kepada pemimpin wanita. Pria itu menyebutkan bahwa kedua bos zombie itu adalah sumber masalah besar. Namun pemimpin wanita tampak kesal karena ia tidak langsung dibunuh dan malah diserahkan kepadanya. Pria itu segera bergegas kembali ke medan pertempuran, menyadari Ah Gui dan Anshi berada dalam bahaya besar dan membutuhkan bantuan segera. Di luar markas, Anshi terus berlari, berusaha menghindari serangan dari Lang dan Fu yang terus membayangi. Sementara di dalam markas, pria itu panik menghitung seberapa banyak protokol keamanan yang harus dibuka. Ia takut jika terlalu banyak sistem yang diaktifkan, mereka bisa kembali menjadi mayat berjalan seperti dulu, kehilangan kendali atas diri sendiri. Namun, ia berusaha mengusir ketakutan itu dan sadar bahwa sekarang bukan waktu untuk ragu-ragu. Di lapangan pertempuran, Ah Gui berteriak memerintahkan seluruh zombie negara B untuk menyingkirkan para zombie asing yang mengancam wilayah mereka. Fu masih terheran-heran melihat bahwa zombie negara B memiliki kartu as berupa teknologi manusia yang canggih, namun mereka tetap dianggap sebagai pengganggu yang merepotkan. Lang mengingatkan bahwa urusan itu bukan tanggung jawab mereka. Mereka hanya mengikuti perintah satu orang saja. Ketika zombie negara B mulai menyerang, Lang membentangkan sayapnya lebar-lebar dan melakukan gerakan yang memukau. Dalam sekejap, serangan itu membuat para zombie negara B terhempas ke udara dengan kekuatan luar biasa. Lang melesat menembakkan serangan ke berbagai arah, menciptakan kehancuran masif yang melanda hampir seluruh kota zombie negara B. Violet dan Lan Qi sangat terkejut, bahkan menjerit melihat serangan sebesar itu menghancurkan wilayah tersebut. Sementara itu, di markas, suasana menjadi tegang karena alat penguat kesadaran sudah digunakan namun tampaknya tidak berpengaruh sama sekali. Pria yang mengawasi keadaan itu mengamati dengan cemas, menyadari bahwa semua pasukan mereka hancur dalam sekali serangan. Ah Gui merasa situasi sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja, segera mendekati Fu untuk melancarkan serangan balik. Namun, tangan Fu dengan mudah menahan serangan Ah Gui. Dengan tatapan dingin penuh penghinaan, Fu membalas dengan pukulan keras yang menghantam tubuh Ah Gui dan membuatnya terhempas ke tanah. Sekali hantaman itu saja sudah cukup membuat Ah Gui terkapar tanpa daya di hadapan Fu yang menunjukkan kekuatan luar biasa. Tanpa menunjukkan ekspresi sedikitpun, Fu dengan mudah membalikan serangan Ah Gui dan membanting tubuhnya ke tanah. Sementara itu, Anshi melompat gesit ke atap sebuah gedung, mengamati situasi dari ketinggian. Pria yang berada di markas memperhatikan dengan kecemasan, meminta rekannya untuk bertahan sekuat mungkin. Di sisi lain, Anshi berlari cepat menuju Lang. Lang tampak ragu dan bingung melihat Anshi yang hendak mengubah wujudnya. Hal itu terjadi karena ada mesin bertenaga listrik yang mengalirkan energi ke tubuh Anshi. Tak lama kemudian, di hadapan Lang, Anshi berubah menjadi sosok raksasa yang mengerang keras, mengguncang tanah di kota zombie itu. Kini, di tengah kota zombie negara B, dua sosok raksasa berdiri berhadapan. Lang dan Anshi, keduanya merupakan zombie berukuran raksasa. Lang merasa penasaran dan heran, memperhatikan Anshi yang berasal dari ras yang sama dengannya. Dengan kecepatan luar biasa, Anshi menerjang Lang dengan benturan keras yang mengguncang sekitarnya. Di tempat lain, Fu masih berdiri tenang, menatap Ah Gui dengan tatapan sinis. Ah Gui melompat dan berputar, mencoba menyerang balik dengan segala kemampuan yang dimiliki. Dalam benaknya, Ah Gui yakin mereka berdua jauh lebih kuat daripada dirinya. Sementara itu, Ah Gui mempertanyakan alasan mengapa Lang dan Fu memilih membantu manusia, padahal mereka berasal dari spesies dan ras yang sama. Fu tetap tenang, tanpa emosi,
hanya meminta maaf karena tak bisa menjawab pertanyaan itu, dan hanya menjalankan perintah untuk mengambil kembali Pak Presiden. Dengan cepat, tangan Fur melayangkan pukulan keras ke wajah Ah Gui. Hantaman itu membuat Ah Gui melemah, dan hampir kehilangan keseimbangan. Di sela itu, Ah Gui mengungkapkan niat mereka agar ras zombie bisa terus hidup, mempertanyakan apakah keinginan itu salah. Sementara pertarungan antara Lang dan Anshi terus berlanjut. Anshi menghantam tubuh Lang dengan keras, menegaskan bahwa mereka tidak diterima di tempat itu. Lang membalas dengan ancaman, menyatakan bahwa jika mereka tidak segera mengembalikan Pak Presiden, maka semua akan menghadapi kematian. Ancaman itu membuat Anshi meraung lebih keras, menunjukkan kemarahan yang membara. Violet dan Lan Qi merasa ragu dan takut dengan ancaman Lang, mulai membayangkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Dari tangan Lang, sebuah cahaya merah menyala terpancar dengan intensitas yang mengerikan. Lang dengan cepat mengarahkan tangannya ke tubuh Anshi. Pria yang mengamati dari markas tanpa khawatir dan cemas, menyadari bahaya besar yang sedang dihadapi Anshi. Tiba-tiba, Lang menjatuhkan Anshi ke tanah dengan kekuatan dahsyat yang menciptakan ledakan hebat dan kerusakan di sekitarnya. Tak lama kemudian, Lang mengangkat tubuh Anshi ke udara, menguasai sepenuhnya lawannya yang sudah tak berdaya. Anshi mengakui kekuatan besar Lang, mempertanyakan mengapa Lang memilih menjadi pelayan umat manusia meski memiliki kekuatan luar biasa, dan tetap bertahan sebagai anjing peliharaan manusia. Lang membalas dengan pertanyaan, mengapa dirinya tidak memilih untuk menghancurkan seluruh umat manusia. Sesaat kemudian, Lang menceritakan kisah hidupnya yang kelam. Ia hanyalah zombie kecil dalam keluarga alien yang berbeda dari mayat berjalan biasa, karena mereka memiliki kesadaran sendiri dan kebutuhan yang spesifik, serta hanya ingin hidup damai dengan tempat tinggal mereka sendiri. Namun, manusia datang dengan teknologi mereka yang canggih dan menghancurkan kampung halaman Lang secara brutal. Manusia meluluhlantakkan rumah dan kehidupan Lang demi gagasan bahwa makhluk selain manusia harus dimusnahkan. Semua leluhur Lang tewas dalam pertempuran itu, tidak ada satupun yang tersisa. Demi melindungi Lang, orang tuanya menyembunyikan dirinya di dalam reruntuhan agar selamat dari pembantaian manusia. Manusia memanggil mereka monster, tetapi di mata Lang, manusia adalah makhluk yang kejam. Lang menyaksikan sendiri pembantaian keluarganya, dan sejak saat itu tumbuh kebencian mendalam terhadap manusia, lebih dari makhluk apapun. Ia ingin membalas dendam, namun di balik itu semua, Lang juga membenci dirinya sendiri, kecewa akan sifat pengecut dan ketidakmampuannya melindungi keluarganya. Suatu hari, Lang mengintip dari celah bebatuan persembunyiannya. Di hadapannya, sebuah robot manusia berbicara mengenai pembasmian semua spesies yang dianggap tidak normal, termasuk zombie berbentuk alien di muka bumi. Namun robot lain melaporkan masih tersisa satu makhluk. Ketika Lang merasa hidupnya akan segera berakhir, tiba-tiba muncul sosok yang menyerang robot itu dengan ganas. Lang melihat sosok itu, seseorang yang berada dalam kondisi sama dengannya. Sejak saat itu, Lang mengenali sosok misterius zombie yang menjadi penyelamatnya. Lang hanya bisa terdiam menyaksikan sosok misterius itu menghabisi robot-robot pemburu dengan kehebatan luar biasa. Saat Lang mengira hidupnya akan berakhir tanpa harapan, tiba-tiba ia melihat sosok makhluk yang sama dengannya. Di mata Lang, sosok itu begitu mengagumkan, meski penampilannya sedikit berbeda dan agak aneh. Sosok misterius itu, yang kemudian dikenal sebagai Mr. Zombie, dengan gagah berani menghabisi seluruh pasukan robot manusia sendirian. Para robot manusia melaporkan kepada rekan-rekannya bahwa pasukan darat mereka sudah hancur total. Dalam situasi yang semakin terjepit, seluruh pasukan robot manusia membalas dengan menembakkan semua senjata yang mereka miliki secara bersamaan. Komandan robot menunjukkan kemarahan yang luar biasa saat menyadari Mr. Zombie menatap ke arahnya, sehingga segera memerintahkan seluruh pasukan darat, laut, dan angkasa untuk meluncurkan serangan besar-besaran. Lang menyaksikan dengan mata kepala sendiri pertempuran sengit yang mempertemukan Mr. Zombie melawan seluruh kekuatan robot manusia. Dengan gerakan sederhana membalikan tangan, Mr. Zombie mampu menghancurkan semua senjata canggih robot itu hingga rata dengan tanah. Tembakan mereka malah berbalik menyerang pasukan sendiri. Seluruh armada laut robot dalam waktu singkat berhasil dilumpuhkan oleh Mr. Zombie. Para robot melaporkan kekalahan pasukan laut dan memerintahkan peluncuran meriam orbit elektromagnetik untuk menghabisi musuh. Meriam elektromagnetik itu segera ditembakkan ke arah Mr. Zombie dengan kecepatan tinggi, melintasi daratan dan laut tanpa hambatan. Alih-alih menghindar, Mr. Zombie justru memilih untuk berdiri tegak menatap sinis ke arah tembakan itu. Ledakan dahsyat mengguncang tengah samudra, menciptakan pusaran api dan gelombang hebat yang menggema jauh. Setelah ledakan, para robot manusia tampak bingung dan bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi. Di tengah kehancuran, Mr. Zombie masih berdiri tegak tanpa sedikit pun luka pada tubuhnya. Padahal, konon laser dari meriam tersebut mampu menguapkan sel zombie seperti air. Namun efek itu sama sekali tidak berpengaruh pada sosok misterius itu. Tidak menyerah,
Mereka kembali meluncurkan serangan dengan mengerahkan robot petarung termutakhir yang pernah dibuat. Namun, kekuatan robot terkuat itu seakan tak berarti. Hanya dengan satu pukulan sederhana, Mr. Zombie menghancurkannya tanpa kesulitan. Lang menyaksikan semua itu dengan kagum, menyadari bahwa para manusia yang dulu menakutkan kini menunjukkan ekspresi ketakutan yang sama seperti rasnya dulu. Dalam perang besar itu, Lang merasa beruntung karena masih bisa bertahan hidup. Namun, makhluk hidup lain jauh lebih malang. Mr. Zombie telah membinasakan hampir seluruh peradaban umat manusia, dan tentu saja termasuk banyak makhluk hidup di bumi. Perang dahsyat itu bahkan menyebabkan lautan di dunia mengering, membuat banyak makhluk hidup mati menguap tanpa jejak. Dari ratusan negara yang dulu ada, kini dunia hanya terbagi menjadi dua kubu saja. Lang menyadari bahwa apa yang Mr. Zombie lakukan adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa ia capai sepanjang hidupnya, sekaligus mengetahui bahwa Mr. Zombie membenci manusia sama seperti dirinya. Setelah perang berakhir, dunia berubah menjadi planet tandus tanpa kehidupan, tanpa kebahagiaan yang biasanya menyertai dendam yang terbalaskan. Namun, di mata Mr. Zombie, yang tersisa hanyalah kesepian yang tiada akhir. Ketika perang usai, pakaian Mr. Zombie terlepas dan tergeletak di hadapannya. Perlahan ia meraih kembali pakaiannya satu persatu. Lang yang masih mengintai dari balik reruntuhan, mengamati setiap gerak-gerik Mr. Zombie dengan seksama. Sesaat setelah Mr. Zombie mengenakan kembali pakaiannya, ia menutup kepala dengan jaket yang dipakai, lalu berjalan ke depan tanpa menoleh. Namun, sesuatu menarik perhatian Mr. Zombie dan mengalihkan pandangannya. Di sebuah reruntuhan, Mr. Zombie memperhatikan sebuah makhluk kecil yang terluka, seekor burung yang kehilangan sayap dan setengah tubuhnya. Dengan hati-hati, Mr. Zombie mengangkat reruntuhan itu dan menyelamatkan burung tersebut, lalu memberinya nama, Fur. Mr. Zombie menyadari bahwa kebencian dan kehancuran bukanlah jalan keluar. Selama mereka bisa hidup tanpa menjadi ancaman bagi umat manusia, ada harapan untuk mewujudkan rencana agung yang ia miliki. Kembali pada medan pertempuran antara Lang dan Anshi. Dengan tangan yang kuat mencengkeram dan mengangkat tubuh Anshi, Lang menunjukkan keseriusan mempertanyakan apakah Anshi benar-benar memahami apa yang telah ia sampaikan sebelumnya. Di sisi lain, Lanky dan Violet yang mengamati dengan penuh kecemasan tampak gelisah, khawatir dengan jalannya pertarungan. Tak berselang lama, Lang melemparkan tubuh Anshi dengan kekuatan penuh. Tubuh Anshi yang sudah melemah terhempas keras ke arah gedung-gedung di sekitarnya, menghantam beton dan kaca dengan benturan keras. Anshi tetap mempertahankan sikap keras kepala, menolak untuk percaya pada apa yang dikatakan Lang, menganggapnya omong kosong belaka. Sementara itu, Mr. Zombie yang tengah memenuhi panggilan dari presiden palsu, menghadapi situasi yang semakin tegang. Cui, yang menjelma menjadi sosok presiden palsu, tiba-tiba terlihat kesakitan dan minta pertolongan. Di hadapan Cui, Mr. Zombie hanya diam membisu, tidak bereaksi apa-apa. Tak lama kemudian, Cui kembali berubah ke wujud aslinya. Mulutnya mengeluarkan darah segar yang menetes deras. Dari kejauhan, Rain dan Snow yang mengawasi situasi itu merasa sangat kesal, memaksa Cui untuk segera melaporkan apa yang dilihatnya, mencoba menghipnotis Mr. Zombie agar membuka rahasia. Namun, Cui mulai kehilangan kesadaran dirinya secara perlahan di hadapan Mr. Zombie. Mulut Cui berbusa, dan dalam kondisi yang semakin melemah, Cui menyampaikan berita berat bahwa Mr. Zombie telah menghabisi seluruh nenek moyang mereka. Snow tampak kesal dengan jawaban Cui yang sulit diterima akal, sementara Cui meminta agar segera dibawakan ambulans. Tanpa membuang waktu, Rain berlari cepat untuk membawa Cui ke tempat aman dan menyelamatkannya. Mr. Zombie masih diam dan belum mengeluarkan sepatah kata pun. Tak lama, Mr. Zombie tersadar dan bertanya-tanya dalam kebingungan apakah dirinya baru saja tertidur. Ia tampak bingung, mempertanyakan kemana perginya Pak Presiden. Di sisi lain, Snow dan Rain bergegas membawa Cui ke ruang gawat darurat, memohon kepada dokter untuk menyelamatkan nyawa Cui yang semakin kritis. Mr. Zombie kemudian mengangkat teleponnya dan berhasil terhubung dengan ketua departemen. Ketua departemen merasa lega saat Mr. Zombie bisa kembali dihubungi, namun segera melaporkan keadaan darurat. Pak Presiden telah diculik. Mr. Zombie tampak bingung, merasa baru saja berbincang dengan Pak Presiden. Namun ketua departemen memastikan bahwa Pak Presiden telah dibawa kabur sejak 30 menit yang lalu. Mr. Zombie menutup telepon dengan cepat, lalu merenung dalam diam. Tak lama, kaca sebuah gedung pecah berkeping-keping. Terlihat Mr. Zombie melesat keluar dengan kecepatan tinggi, berusaha mencari keberadaan Pak Presiden yang hilang. Di ruang gawat darurat, seorang dokter dan perawat baru saja menyelesaikan penanganan medis pada Cui. Rain bertanya tentang kondisi Cui, sementara dokter menyampaikan bahwa kondisi Cui sangat kritis dan lemah. Snow menunjukkan sikap tegas, merasa tidak masalah selama Cui masih bisa berbicara. Namun dokter mengingatkan agar mereka tidak memaksanya, karena bertahan saja sudah merupakan kemajuan besar.
Dokter menegaskan bahwa Cui mengalami lumpuh total dan kemungkinan besar tidak akan bisa lagi menceritakan tentang dunia lain dalam hidupnya. Snow dan Rain terkejut dengan diagnosa tersebut, kesedihan dan ketakutan menghantui wajah mereka. Sementara itu, di wilayah zombie negara B, Anshi masih meragukan cerita Lang. Anshi menilai Lang hanya mengarang cerita belaka. Jika memang ada zombie squad itu, mengapa mereka harus terus menderita untuk bertahan hidup? Ia mempertanyakan kebenaran pernyataan Lang tentang Mr. Zombie yang sudah menghabisi seluruh peradaban umat manusia. Tapi kenyataannya mereka masih bertahan hingga hari ini. Lang kemudian menyarankan agar Anshi mempertanyakan hal itu langsung pada manusia. Tapi ia juga yakin Anshi tidak akan menyerah hingga mati. Anshi mengekspresikan kemarahannya dengan keras, menyatakan siap dilangkahi mayatnya demi mengembalikan Pak Presiden. Perkataan Anshi memicu geraman dari para zombie lain, yang langsung bersiap menyerang tanpa ragu. Melihat situasi semakin memanas, Lanki tampak panik, takut para zombie tersebut kehilangan kendali dan berubah menjadi liar. Namun Lang menunjukkan sikap tegas, menolak untuk mentoleransi kerusuhan ini dan bersiap memulai pertarungan kembali. Dengan kekuatan luar biasa, energi merah mulai memancar di udara dari tubuh Lang, siap untuk dilepaskan sebagai serangan dahsyat. Gemuruh keras menyertai pancaran energi itu, bebatuan pun terangkat melayang ke udara seolah tak memiliki bobot. Melihat Lang mengerahkan kekuatan penuh, semua yang menyaksikan terkejut dan merasa cemas, takut kekuatan itu akan memusnahkan semuanya tanpa ampun. Namun tiba-tiba, sebuah tangan muncul menghentikan serangan tersebut. Lang yang menyadari kehadiran itu, langsung menghentikan aksinya untuk sesaat. Ah Gui yang menyaksikan kejadian itu tampak bingung, tak mengerti siapa sosok yang mampu menghentikan Lang. Kedatangan sosok misterius itu juga membuat tatapan Anshi berubah menjadi bingung. Sejak kapan orang tersebut muncul dan ikut campur? Tangan misterius itu ternyata milik Mr. Zombie, yang dengan wajah tanpa ekspresi menghentikan pertarungan yang tengah berlangsung. Saat Mr. Zombie mengangkat tangan, sosoknya berdiri tepat di depan Anshi, sangat dekat hingga hampir menyentuh wajahnya. Dengan sikap tenang dan datar, Mr. Zombie meminta agar mereka semua menghentikan serangan itu. Di darat, para zombie tampak kehilangan kendali, berlari liar dengan kecepatan tinggi menuju satu titik yang sama. Namun tiba-tiba, langkah mereka berhenti mendadak. Tubuh mereka bergemetar hebat seperti terkena gelombang getar yang tak terlihat. Anshi pun merasakan kebingungan yang mendalam, disertai ketakutan yang memburu sekaligus. Di hadapannya, Mr. Zombie perlahan menoleh, menampilkan wajah dingin yang menusuk. Tatapan Mr. Zombie tertuju pada Anshi dengan intensitas yang membekukan. Kedatangan sosok Mr. Zombie membuat para zombie yang sebelumnya menggila menjadi ciut. Ketakutan jelas terpancar dari gerak-gerik mereka. Tak lama, mereka berlutut serentak di hadapan sosok yang mereka anggap sebagai raja mereka itu. Dengan penuh hormat, mereka menunjukkan pengabdian yang dalam kepada Mr. Zombie. Lanki yang menyaksikan dari kejauhan merasakan keanehan yang mencolok. Suasana yang tadinya kacau kini berubah menjadi sunyi dan tentram secara tiba-tiba. Lang menyadari dan memberitahukan kepada Anshi bahwa kini saatnya bertemu dengan sosok yang selama ini ia bicarakan. Pandangan Anshi pun berubah drastis. Pikirannya dipenuhi oleh keraguan dan rasa mustahil yang bergelayut. Dalam benaknya bertanya-tanya apakah Mr. Zombie sesungguhnya adalah makhluk yang sama dengan mereka. Atau mungkin, Mr. Zombie adalah leluhur yang selama ini mereka cari. Tak lama kemudian, dari balik tubuh Mr. Zombie terpancar aura merah yang mengerikan, seolah menyimpan kekuatan luar biasa. Mr. Zombie kemudian menanyakan keberadaan Pak Presiden dengan suara yang penuh ketegasan. Tanpa perlawanan berarti, Anshi mengungkapkan dengan gugup bahwa Pak Presiden ditahan di lantai 1 ruang bawah tanah, di mana pusat komando berada, dan dari sana bisa dilanjutkan dengan berjalan ke kanan menuju gerbang. Dengan sigap dan tanpa ragu, Mr. Zombie segera bergegas mencari Pak Presiden. Sementara itu, Ah Gui yang berdiri dengan lutut tertekuk, merasa bingung sekaligus tercengang. Aura Mr. Zombie jauh lebih kuat dibandingkan gabungan kekuatan Lang dan Fur, sebuah kekuatan yang sulit diterima akalnya. Di ruang bawah tanah, pemimpin wanita mengarahkan pistol tajam ke Pak Presiden, menunjukkan sikap tanpa belas kasih kepada musuh-musuhnya. Ia memastikan bahwa Pak Presiden akan beristirahat dalam keadaan yang tak menguntungkan. Namun Pak Presiden tetap tenang dan berusaha membujuk, mencoba mencari tahu apakah wanita itu ketua kelompok pemberontak negara B. Pak Presiden mengakui bahwa wanita tersebut cukup terkenal dan diyakini memiliki pemikiran visioner. Tetapi wanita itu enggan mendengarkan, menegaskan bahwa kata-kata pujian tak akan membuatnya melepas Pak Presiden begitu saja. Pak Presiden kemudian memaparkan bahwa dirinya memegang informasi penting mengenai peradaban kuno, berharap rasa penasaran wanita itu sebagai sesama manusia bisa membuka peluang. Mendengar hal itu, wanita tersebut tampak terkejut dan mulai mempertanyakan orang-orang dari peradaban kuno tersebut. Ia segera menarik penutup kepala Pak Presiden, memastikan keaslian informasi yang disampaikan. Pemimpin wanita itu meminta Pak Presiden segera berbicara, menunjukkan bahwa kesabarannya mulai menipis.
Pak Presiden mengungkapkan bahwa alasan aneh di balik tindakan negara B adalah karena negara A telah menemukan sisa peninggalan peradaban kuno. Mereka sempat berinteraksi dengan orang-orang peradaban kuno itu, dan meskipun hanya berhasil mengalahkan satu orang, negara A mendapatkan teknologi kuno yang berharga. Sebab itulah, negara B menempatkan banyak orang penting saat kunjungan Pak Presiden, dengan tujuan mencari informasi tentang peradaban kuno tersebut. Pak Presiden menyarankan agar daripada memicu perang antar negara, lebih baik wanita itu melepaskannya dan menerima informasi yang bisa menghancurkan negara B dari tangannya sendiri. Pemimpin wanita merasa omongan Pak Presiden hanyalah tipu daya, sekadar mengulur waktu dan meremehkan kecerdasannya. Tanpa ragu, ia mengarahkan pistol ke Pak Presiden dan menarik pelatuknya. Namun, secara tiba-tiba para zombie datang meringkus pemimpin wanita itu dengan cepat, membuat tembakan meleset jauh dari sasaran. Wanita itu mempertanyakan dengan kesal tindakan para zombie yang tiba-tiba menghentikannya, padahal ia telah memberi mereka kesadaran sendiri. Tak lama, sosok Mr. Zombie muncul mendekati pemimpin wanita itu dengan tatapan dingin yang menusuk. Pemimpin wanita itu tetap gelisah dan penasaran dengan siapa sebenarnya Mr. Zombie tersebut. Namun Mr. Zombie memilih untuk diam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Para zombie terus memegangi pemimpin wanita itu dengan erat, memaksanya tunduk di lantai tanpa daya. Di hadapan Mr. Zombie, pemimpin wanita itu tampak tertunduk tanpa daya, tak mampu bergerak sedikitpun. Wajahnya menampakkan rasa kesal yang dalam saat ia memohon agar para zombie melepaskannya. Sekali lagi, rasa penasaran memenuhi pikirannya tentang siapa sesungguhnya sosok Mr. Zombie. Dengan sikap datar, Mr. Zombie mengungkapkan keheranannya bahwa pemimpin para zombie negara B ternyata seorang manusia. Meskipun tidak tertarik dengan kepemimpinan negara B, Mr. Zombie meminta agar para zombie tidak membunuh wanita itu. Kemudian pemimpin wanita bertanya, apakah insiden yang terjadi ada kaitannya dengan Mr. Zombie. Di sisi lain, Pak Presiden merasa senang dan lega karena akhirnya Mr. Zombie hadir di tempat tersebut. Pemimpin wanita itu memerintahkan para zombie menghentikan segala tindakan mereka dan mengancam bahwa kesempatan untuk bernegosiasi tidak akan datang lagi, seraya meminta agar dirinya dilepaskan. Namun, kebingungan menghinggapi dirinya ketika melihat para zombie yang seolah tak bereaksi, seakan terkendali oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menduga apakah alat penguat kesadaran yang biasa mereka gunakan sedang tidak berfungsi. Sambil melangkah pergi, Mr. Zombie memberi perintah agar para zombie bisa melepaskan wanita itu setelah mereka pergi. Pesan Mr. Zombie jelas, bahwa mereka adalah zombie yang beradab dan tidak sembarangan menyebarkan kematian di mana-mana. Beberapa saat kemudian, Violet dan Lanky bertemu dengan Pak Presiden dan menanyakan keadaannya dengan penuh kecemasan, takut akan keselamatannya setelah kabar penculikan. Pak Presiden yang datang bersama Mr. Zombie dengan santai menampilkan rasa lega, merasa belum pernah sebaik ini dalam keadaan darurat. Tawa kecil terselip saat ia mengingat bahwa insiden itu terjadi saat ia hanya ingin pergi ke kamar kecil, menganggap semuanya sebagai tur dadakan yang tidak direncanakan. Di belakangnya, Mr. Zombie merenung dengan keanehan yang mendalam, mengingat jelas perbincangannya dengan Pak Presiden sebelum sejenak melamun. Ia bertanya-tanya bagaimana Pak Presiden bisa muncul tiba-tiba di tempat itu, dan menyadari bahwa Pak Presiden mungkin memiliki kemampuan yang tidak biasa. Mendengar pernyataan Pak Presiden, Violet dan Lanky terdiam dan merasa bingung. Itulah cara singkat dan dramatis Pak Presiden negara A mendapatkan tur ke markas zombie negara B, yang berakhir begitu saja tanpa halangan berarti. Setelah itu, zombie dan pasukan keamanan mengawal Pak Presiden kembali ke hotel dengan ketat. Sementara itu, Fur melirik Ah Gui dengan sinis, menandakan bahwa Ah Gui beruntung bisa selamat kali ini. Kata-kata itu membuat Ah Gui terkejut dan kesal, merasa tersindir dengan sikap Fur. Tak lama kemudian, Lang ikut bergabung dan bersama mereka kembali ke hotel. Setelah tur dadakan di markas zombie, Pak Presiden negara A melanjutkan kunjungan hari terakhirnya. Setelah berbicara dengan penduduk negara B, Pak Presiden kembali ke negaranya. Tim pengamanan pun tetap dalam keadaan waspada, tidak pernah benar-benar tenang setelah insiden besar tersebut. Mereka tak punya pilihan selain menjaga Pak Presiden selama 24 jam penuh. Di tengah kerumunan penduduk negara B, seorang anak kecil tampak terpesona melihat Lang dan Fur, menganggap anjing-anjing itu sangat lucu. Sementara itu, di tempat lain, Snow dan Rain terlihat frustasi, menyadari bahwa misi mereka telah gagal. Pak Presiden dan rombongan pun kembali menaiki pesawat untuk pulang ke negara A. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita komik seru lainnya. Kalau ada komik yang ingin dibahas, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video seru lainnya.